Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Chen Ping'an yang mengikuti konvoi pasukan klan Yao ke kota Mirek. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Klan Yao bersikap kuno, dan ada beberapa anggota konvoi yang menunggu Chen Ping'an di stasiun relay. Julian ada di antara mereka, dan pengintai muda, Yao Xianxi, juga dengan keras kepala bersikeras untuk tetap tinggal. Chen Ping'an meminta maaf kepada dua prajurit veteran dari klan Yao yang juga menunggunya. Para prajurit veteran itu tertawa terbahak-bahak, dan salah satu dari mereka buru-buru menjabat tangannya dan berkata bahwa Chen Ping'an tidak perlu bersikap begitu sopan. Bagaimanapun, hubungan di antara mereka jauh lebih dekat dari ini, jadi Chen Ping'an tidak perlu berterima kasih kepada mereka karena telah menunggu. Sementara itu, Yao Xianxi menatap Chen Ping'an seolah-olah dia sedang melihat seorang jenderal yang baru saja kembali setelah menyelesaikan prestasi besar di medan perang. Hal ini membuat Chen Ping'an sedikit bingung. Mereka berenam menaiki kuda mereka dan berangkat, melakukan perjalanan cepat untuk mengejar kelompok utama. Pei Qian menunggangi kuda yang sama dengan Chen Ping'an, yang membuat gadis kecil itu sangat senang. Jenderal tua Yao Zhen telah menginstruksikan kelompok utama untuk berjalan perlahan, jadi tidak lama kemudian Chen Ping'an dan yang lainnya melihat mereka di kejauhan. Setelah beristirahat dan memulihkan diri selama beberapa saat, dan berkat obat-obatan berharga yang diberikan kepadanya oleh salah satu pangeran, Yao Zhen hampir pulih sepenuhnya dari luka-luka yang dideritanya di tangan kedua pembunuh itu. Mereka juga bepergian lebih lambat dari biasanya hari ini, jadi Yao Zhen meninggalkan keretanya dan mulai bepergian dengan menunggang kuda setelah mendapatkan persetujuan Yao Jinzi. Dia adalah seorang lelaki tua yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya bertempur di atas kuda. Dia telah terbiasa dengan perjalanan cepat jarak jauh di usia yang sangat muda, jadi dia tidak akan jatuh dari kudanya bahkan jika dia tertidur. Yao Zhen berkuda di samping Chen Ping'an, menikmati pemandangan yang menenangkan bersama sambil mengobrol dengan dermawan mudanya. Chen Ping'an bercerita kepadanya tentang kuil Dewa Air Boreal River, dan Yao Zhen jelas dalam suasana hati yang baik dan penuh semangat saat dia tertawa terbahak-bahak. Chen Ping'an bertanya kepada Yao Zhen apakah dia dapat membantunya memperoleh peta geomansi Sungai Boreal dari para pejabat, dan jenderal tua itu menyetujui permintaannya tanpa bertanya sepatah kata pun. Pei Qian telah diusir ke dalam kereta oleh Chen Ping'an, dan sekali lagi dia berakhir di kereta yang sama dengan Sui Youbian. Sui Youbian duduk bersila dan menenangkan pikirannya dengan mata tertutup. Pedangnya diletakkan secara horizontal di atas lututnya, membuat auranya tampak tegas dan menakutkan. Pei Qian tidak pernah menyukai wanita sedingin es ini, terutama karena Sui Youbian selalu memiliki ekspresi acuh tak acuh seolah-olah semua orang berutang padanya puluhan tael perak. Untuk siapa ekspresi bau ini? Dia harus berhati-hati atau dia mungkin akan menjadi wanita tua yang jelek dalam waktu singkat. Sebelum menaiki kereta, Pei Qian telah meminta kuas dan kertas kepada Chen Ping'an yang diberikan oleh pelayan muda dari Green Roving Residence kepadanya. Pada saat ini, dia duduk di sudut dan tidak memperhatikan Sui Youbian saat dia membuka tas koper katunnya dan dengan hati-hati meletakkan barang-barangnya di dalamnya. Setelah itu, dia menarik sebuah buku yang penuh kerutan dan lipatan dari dasar karung sebelum melirik sepasang sepatu bot di dekatnya. Ini adalah sepasang sepatu bot baru yang baru saja mereka beli, tetapi sudah berlumpur karena perjalanan mereka. Dia menjulurkan lidahnya dan buru-buru menyimpan karung kopernya, tidak berani membiarkan orang lain melihat isinya. Sambil bersandar dan berbaring, Pei Qian memegang buku tua dan rusak itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Setelah membolak-baliknya berulang-ulang untuk waktu yang lama, dia akhirnya meletakkan buku itu di wajahnya dan tertidur lelap. Sui Youbian membuka mata sipitnya yang seperti bunga persik dan mengembuskan napas pelan. Namun, dia cepat-cepat mengangkat telapak tangannya untuk menghancurkan aura yang dihembuskannya dengan lembut dalam sekejap. Selain Wei Xian yang pendiam, orang pertama yang terbangun, 3 seniman bela diri lainnya semuanya telah keluar dari gulungan gambar mereka dan tiba di Majestic World pada hari yang sama. Julian berlatih teknik tinju yang termasuk dalam seni bela diri eksternal, dan ia hanya akan beralih dari eksternal ke internal setelah mencapai puncak seni bela diri. Jika tidak, maniak seni bela diri yang telah dibunuh oleh Ding Ying ini tidak akan mencoba membunuh 9 Grandmaster superior lainnya dari generasinya. Selama pertempuran brutal itu, hal yang paling menakutkan tentang Julian adalah kemampuannya untuk menjadi lebih kuat dan lebih mematikan saat ia terluka lebih parah. Meskipun keberuntungan telah berpihak pada Ding Ying dan memungkinkannya muncul sebagai pemenang terakhir, bahkan memberinya topi bunga teratai berwarna perak, Ding Ying tidak pernah menceritakan pertempurannya dengan Julian di ibu kota Southern Garden Nation kepada orang lain. Ia tidak menyebutkannya bahkan setelah mendapatkan gelar yang terkuat di dunia. Memang, sangat mungkin ada banyak rahasia yang tidak terungkap tentang pertempuran mereka. Lu Baixiang sangat berbakat, dan dia dapat mempelajari banyak hal dengan sangat cepat dan sangat baik. Dengan demikian, kultivasi seni bela dirinya telah maju pesat. Dia sangat mirip dengan Ding Ying, seseorang yang mewarisi gelar terkuat di dunia setelahnya di tanah terberkati bunga teratai.
Namun, ambisi Lu Baixiang tidak segila dan semurni Ding Ying. Karena itu, dia tetap melajang dan sendirian, dan dia senang bepergian keliling dunia. Oleh karena itu, dia telah jatuh ke dalam perangkap dan dikepung oleh musuh-musuhnya. Setelah pertempuran itu, bahkan para Grandmaster yang telah berpartisipasi dalam konflik berdarah dan mengalami penurunan yang signifikan dalam basis kultivasi mereka telah merasakan sedikit rasa hormat dan kekaguman terhadap Lu Baixiang di lubuk hati mereka. Bakat bela diri Wei Xian sangat langka, dan ia terlahir untuk melawan seluruh pasukan sendirian. Ia sangat pandai menerobos pengepungan dan formasi sendirian, dan ia akan menyerang maju dengan kekuatan dan semangat bahkan jika ada ratusan ribu musuh yang menghalangi jalannya. Dari semua catatan sejarah dan legenda menarik tentang kaisar pendiri Southern Garden Nation, baik resmi maupun tidak resmi, hampir tidak ada yang menyebutkan bahwa ia bertarung melawan siapapun secara langsung. Adapun Sui Youbian, ia secara mengejutkan mirip dengan para kultivator di Majestic World terlepas dari apakah itu bakat atau wataknya. Ia tidak tampak seperti seniman bela diri murni yang bermimpi untuk maju ke tingkat akhir. Meskipun Sui Youbian tetap terkurung di dalam kereta dan penginapan baru-baru ini, tatapannya tentu saja tidak tertuju pada dunia fana. Sebaliknya, ia menatap ke langit. Saat ini, dia sedang bereksperimen dengan teknik pedang yang tidak biasa, dan teknik ini hanya bisa dianggap sebagai angan-angan dalam konteks tanah terberkati bunga teratai yang kekurangan energi spiritual. Namun, di Majestic World, teknik ini memiliki potensi yang sangat besar. Dia telah mencapai tahap yang mirip dengan seniman bela diri yang mengisi lautan, namun situasinya sedikit berbeda dalam arti bahwa dia perlu mengumpulkan energi di antara pinggang dan tulang rusuknya untuk menciptakan tungku pedang dan memelihara ki pedangnya. Ki pedang ini adalah tiruan dari ki sejati yang disalurkan oleh seniman bela diri murni, dan itu juga akan berenang di sekitar tubuhnya seperti naga api yang berpatroli di wilayahnya. Setelah Sui Youbian berhasil, dia tidak hanya akan menyempurnakan fisik dan jiwanya, tetapi juga menyempurnakan seberkas ki pedang menjadi bilah pedang. Tidak hanya itu, bilah pedangnya hampir identik dengan pedang terbang terikat milik para pembudidaya pedang. Namun, Sui Youbian belum berinteraksi dengan informasi apapun tentang pembudidaya pedang di Majestic World. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teori dan teknik kultivasi mereka saat ini. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa berbakatnya Sui Youbian dalam hal mengolah pedang. Selama beberapa hari terakhir, dia hanya mendengar obrolan pribadi antara prajurit perbatasan klan Yao. Banyak dari mereka yang membahas prestasi luar biasa Chen Ping'an, dermawan klan Yao, dan beberapa percakapan berpusat pada sikapnya sebagai seorang kultivator pedang saat bertarung melawan dua pembunuh yang mengincar Yao Zhen. Mereka menyebutkan kekuatan penghancur yang hebat dan sifat pedang terbangnya yang sulit dipahami, dan ini membuat Sui Youbian merasakan kerinduan yang mendalam. Inilah yang diinginkannya. Tanah suci bunga teratai terlalu kecil, begitu kecilnya hingga tidak dapat menampung pedangnya. Namun, dunia ini cukup besar. Pasti akan tiba saatnya dia akan terbang ke puncak dunia ini untuk melepaskan serangan pedang yang hebat. Sui Youbian memejamkan matanya lagi. Dia pasti tidak akan kalah dari siapapun dalam hal kultivasi. Lawannya bukanlah Wei Xian dan yang lainnya. Terdengar bunyi derap kaki kuda di luar kereta saat konvoi klan Yao melintasi kekaisaran Kuan besar yang sedang berkembang pesat. Banyak anak desa berhenti untuk melihat mereka, dan orang dewasa di kota-kota kecil juga tidak takut pada mereka. Sebaliknya, hanya ada rasa ingin tahu di mata mereka. Chen Ping'an mengamati penduduk biasa kekaisaran Kuan besar saat ia melakukan perjalanan melalui negara itu dengan menunggang kuda. Saat itu, ia telah menyeberangi perbatasan saat badai salju disertai oleh anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda. Mereka telah bertemu dengan sekelompok pengintai elit dari kekaisaran Li besar yang sangat cakap dan terlatih, dan para pengintai itu tersenyum dan menyarankan agar mereka menuju ke menara suar terdekat untuk menghadapi badai salju setelah melihat paspor dan dokumen perjalanan mereka. Chen Ping'an tidak memiliki kesan yang baik terhadap kaisar kekaisaran Li besar, Song Changjing, atau tetangga masa lalunya, Song Jixin. Karena pertemuannya yang tidak disengaja dengan para pengintai elit di perbatasan kekaisaran Li besar, ia tidak berprasangka buruk terhadap kekaisaran itu sendiri. Senja pun tiba, dan konvoi itu berhenti di sebuah stasiun pemancar besar di dekat kota provinsi. Stasiun pemancar itu cukup canggih, dan bahkan memiliki taman kecil yang dipenuhi bambu hijau yang rimbun. Malam harinya, Yao Zhen secara pribadi mengunjungi kamar Chen Ping'an untuk membawakannya peta geomansi yang telah dimintanya. Chen Ping'an sedang memeriksa dengan saksama lembaran giok yang diberikan Dewi Air kepadanya saat ini, sementara Pei Qian duduk di ujung meja yang berlawanan dan menguap berulang-ulang. Ada jimat penekan setan pagoda harta karun yang tertempel di dahi Pei Qian, dan gadis kecil kurus itu menjelaskan bahwa dia pernah mendengar orang mengatakan bahwa hantu perempuan lebih cenderung muncul di hutan bambu. Ketika angin bertiup kencang, dia selalu merasa ada hantu perempuan yang berkeliaran di hutan bambu di luar. Ketika Yao Zhen mengetuk pintu, Pei Qian segera berlari untuk menjawab.
Begitu melihat gadis kecil itu, jenderal tua itu bertanya kepadanya mengapa ada jimat yang tertempel di dahinya. Setelah mendengar penjelasannya, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berjanji bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika hantu dan roh benar-benar bersembunyi di hutan bambu, para pemuda dari klan Yao semuanya adalah prajurit yang dipenuhi dengan energi yang. Karena itu, sebenarnya hantu dan rohlah yang perlu takut kepada mereka. Oh, oke, jawab Pei Qian. Dia mencabut jimat dari dahinya dan meletakkannya di atas meja, setelah itu dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Yao Zhen memberi isyarat kepada Chen Ping'an untuk duduk dan mengobrol. Chen Ping'an tentu saja perlu berterima kasih kepada Yao Zhen karena telah memperoleh peta geomansi resmi untuknya. Pengadilan Kekaisaran melarang keras pendistribusian peta tersebut kepada publik, dan pengendalian peta-peta ini bahkan lebih ketat daripada pengendalian senjata seperti busur dan anak panah. Yao Zhen terkekeh dan berkata, tidak ada yang terlalu sulit. Gubernur menyetujui permintaanku dengan mudah. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah-masalah ini setelah naik ke posisi gubernur provinsi. Kamu juga tidak perlu merasa berutang budi padaku. Sebenarnya, Gubernur Liu cukup pendiam dan gelisah ketika pertama kali melihatku. Namun, ini sepenuhnya dapat dimengerti karena salah satu kerabatnya bekerja di Kementerian Perang. Dengan kata lain, aku memiliki pengaruh terhadapnya, dalam arti tertentu. Kamu seharusnya melihat wajahnya ketika aku meminta peta geomansi resmi. Wajahnya dipenuhi dengan kelegaan. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, kalau begitu, jika kamu memaafkan kekasaranku, aku akan mengambil peta itu sekarang. Yao Zhen menunjuk Chen Ping'an dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Kamu terlibat dalam 2 pertempuran hidup mati demi klan Yao, dan seberapa teguh pendirianmu saat itu? Jadi, bagaimana kamu bisa begitu keras kepala dan sok tahu tentang aturan dan etika dalam interaksi sehari-hari? Mengapa kamu begitu tidak sopan? Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab apa. Yao Zhen merendahkan suaranya dan melanjutkan, cucuku, Yao Xianzi, terlalu malu untuk menanyakan hal ini sendiri, jadi dia memintaku untuk bertanya kepadamu. Bisakah kamu memberinya beberapa petunjuk tentang seni bela diri? Chen Ping'an dengan hati-hati merenungkan hal ini sejenak sebelum menjawab, aku tentu saja akan baik-baik saja dengan ini jika ini hanya pertarungan biasa. Namun, jika Yao Xianzi bertekad untuk membuat beberapa kemajuan nyata, maka aku sarankan agar dia mencari Wei Xian saja. Aku bisa meminta Wei Xian untuk memberinya beberapa petunjuk. Anak muda itu ingin bertanding denganmu, jawab Yao Zhen dengan ekspresi serius. Kalau begitu aku akan memberinya waktu besok, kata Chen Ping'an dengan sedikit putus asa. Yao Zhen mengelus jenggotnya dan terkekeh. Dan aku juga akan menyuruhnya mencari Wei Xian setelah beradu tanding denganmu. Aku akan memberitahu Wei Xian nanti. Bagaimanapun, aku bisa menerima peta geomansi ini tanpa rasa bersalah sekarang. Lagi pula, uang pun tidak bisa membeli bimbingan dari elit bela diri seperti kita. Yao Zhen memukul meja dan tertawa terbahak-bahak. Itulah yang harus dilakukan. Sekarang kau menunjukkan sedikit sifat tidak tahu malu seperti anak muda, seperti yang dulu kulakukan. Tidak heran kita bisa akur. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Yao Zhen datang dengan senyum berseri-seri dan juga pergi dengan senyum berseri-seri. Chen Ping'an menyebarkan geomansi di atas meja sebelum mengambil segel air dari kantong harta karunnya. Setelah meniup segel itu dengan lembut, ia dengan sungguh-sungguh menempelkannya di kuil Dewa Air dan kediaman Green Roving. Kemudian, ia menyimpan segel air dan peta geomansi itu. Chen Ping'an terus memeriksa deretan karakter kecil yang padat pada lembaran giok yang hanya seukuran telapak tangan. Ada sekitar 5.000 karakter yang terukir di kedua sisi lembaran giok, dengan mantra penyempurnaan alat abadi terukir di sisi depan dan catatan serta wawasan Dewi Air terukir di sisi belakang. Meskipun ini hanya mantra penyempurnaan alat di permukaan, isinya sebenarnya berkaitan dengan Dao Agung 5 elemen. Mantra itu jelas dan ringkas, dan prinsip intinya dalam dan mendalam. Karena Dewi Air telah memahami mantra ini dari lempengan hujan, ia telah memutuskan untuk menggunakan elemen air 5 elemen untuk menguraikan mantra itu secara kasar. Chen Ping'an tergugah oleh apa yang dibacanya. Baru pada saat inilah dia menyadari makna mendalam dari frasa, setetes air dari botol emas, yang tertulis di lempengan batu itu. Itu merujuk pada fakta bahwa setelah mencapai penguasaan besar atas mantra abadi ini, seseorang pada dasarnya dapat melebur inti emas mereka menjadi saripati air dan membiarkan saripati air ini memelihara tubuh mereka. Sementara itu, frasa, menjalin langit seperti kain yang dibuat, merujuk pada metode yang melaluinya, stasiun relay, meridian seseorang dapat dihubungkan bersama, sehingga memungkinkan meridian bekerja sama satu sama lain. Mengenai frasa, berubah menjadi kesejukan dari 4 surga, panas yang menyengat tersapu bersih. 4 surga itu berkaitan dengan dunia surgawi yang dikendalikan oleh Sekte Tao. Ada 4 lantai di ibu kota giok putih yang dapat membantu para kultivator menekan iblis dalam diri mereka melalui 4 teknik Tao yang berbeda. Ini bukanlah teknik sesat, melainkan teknik paling ortodoks dari Sekte Tao.
Memang, menekan iblis internal seseorang menggunakan teknik ini adalah proses yang lancar yang diimpikan oleh semua kultivator tingkat baru. Para dewa bumi di puncak gunung belum tentu berhasil, tetapi pada dasarnya mereka akan membangun 4 jembatan surgawi dan memberi diri mereka 4 kesempatan untuk menjamin bahwa mereka tidak akan tersesat di jalan sesat secara tidak sengaja. Bahkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Selain semua ini, para dewa bumi juga dapat memelihara fisik dan jiwa mereka. Siapa yang tidak menginginkan kesempatan yang begitu mendalam? Tidak mengherankan bahwa Dewi Air dengan berani mengklaim bahwa mantra abadi ini dapat memurnikan semua materi. Pada saat yang sama, dia juga berspekulasi bahwa mantra abadi ini adalah harta tak ternilai yang hanya dapat diakses oleh pemimpin pasukan abadi. Chen Ping'an memejamkan mata dan diam-diam melafalkan 5.000 karakter dalam benaknya. Dia memutuskan tidak akan sembarangan mengambil batu giok itu tanpa alasan di masa mendatang. Entah mengapa, Chen Ping'an merasakan sensasi dingin membasahi tubuhnya saat ia memegang lempengan giok di tangannya. Ia merasa sangat nyaman, dan luka-luka yang dideritanya selama pertempuran di penginapan perbatasan mulai sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Chen Ping'an membuka matanya lebar-lebar saat menyadari efek mistis ini. Namun, ia tidak dapat mengidentifikasi jenis giok langka yang terbuat dari lempengan giok tersebut. Ia akan bertanya kepada Wei Bo saat ia kembali ke gunung tertindas. Lewat tengah malam, awan uap air tiba-tiba menyelimuti stasiun relay, menyelimuti semuanya dalam lapisan kabut putih. Yin Miaofeng dan Xiao Yuanran terpaksa menghentikan meditasi dan teknik pernapasan mereka. Mereka meninggalkan kamar mereka pada saat yang sama dan berjalan menuju taman. Chen Ping'an juga menghentikan sesi meditasi berdirinya, membuka jendelanya dan melompat keluar dari kamarnya. Beberapa saat kemudian, para anggota klan Yao segera bangun dan berpakaian setelah serangkaian peringatan mendesak dari para kultivator yang menyertainya. Para prajurit veteran juga mengenakan baju zirah dan meraih senjata, bersiap untuk bertempur kapan saja. Di dalam kamar Julian gelap gulita, namun lelaki tua bungkuk itu sebenarnya berjalan berputar-putar di sekitar meja sepanjang waktu. Dia tetap diam, dan ada alasan yang sangat khusus untuk langkahnya. Sui Youbian sedang duduk bersila di tempat tidurnya, dan dia membuka matanya sebelum menutupnya lagi. Tubuh Wei Xian sangat tegak saat dia berbaring di tempat tidur, dan tangannya mengepal dan bertumpu pada perutnya. Dia sama sekali tidak bergerak. Lu Baixiang berjalan ke jendela sebelum berhenti. Di dalam hutan bambu, Yin Miaofeng dan Xiao Yuanran menghela napas lega ketika mereka melihat tamu tak diundang itu. Taois menjaga kepolosan Yin Miaofeng tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk memberi selamat, berkata, "Selamat atas kemajuanmu, Nona Dewi Air." Orang yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah Dewi Air pendek yang mengenakan pakaian yang sangat indah. Dia baru saja tiba di sini setelah tergesa-gesa berjalan dari Green Roving Residence. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan kepala kuil dari kuil atau puncak emas tidak bisa lagi memandang rendah Dewi Air berkat peningkatan kultivasinya yang luar biasa. Orang harus menyadari bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang menyaingi para dewa bumi tingkat baru lahir di wilayah hukum Sungai Pemakaman dan terutama di dekat kediaman Green Roving dan kuil Dewa Air. Dewi Air tersenyum dan menjawab, "Saya adalah tuan rumah yang sangat tidak sopan ketika kalian berdua mengunjungi kediaman Green Roving saya terakhir kali. Selain datang ke sini untuk urusan pribadi, saya juga ingin mengundang guru spiritual Yin ke kediaman saya dalam waktu dekat. Saya perlu meminta maaf kepada guru spiritual Yin dan guru spiritual Xiao kecil atas kekasaran saya terakhir kali." Yin Miaofeng tidak bisa menahan perasaan sedikit kewalahan oleh bantuan yang tidak terduga itu. Pertama, basis kultivasi Dewi Air jauh lebih unggul dari sebelumnya. Meskipun dia telah melakukan perjalanan jauh ke stasiun relay ini, dia masih dapat dianggap sebagai elit tingkat baru lahir semu. Kedua, Green Roving Residence telah menjalin hubungan dengan Zhong Kui, seorang kuasi sage. Dengan demikian, Akademi Konfusianisme hanya dapat mengakui posisi Dewi Air bahkan jika mereka memilih untuk mengabaikan klan Kekaisaran Liu dari Kekaisaran Kuan Besar. Chen Ping'an menghampiri guru dan muridnya dan menyapa mereka terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatiannya ke Dewi Air Sungai Burial. Yin Miaofeng dan Xiao Yuanran dengan tanggap menerima isyarat ini dan mengucapkan selamat tinggal. Pada saat yang sama, mereka juga memberitahu para prajurit veteran klan Yao dan para kultivator yang menyertainya bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Sambil menjelaskan hal ini, Yin Miaofeng secara halus mengungkapkan identitas Dewi Air tersebut. Yao Zhen tersenyum pada Dewi Air dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dari jauh. Dia telah mendengar banyak legenda dan cerita tentang Dewi Air Sungai Burial bahkan ketika dia tinggal di daerah perbatasan. Selain itu, temperamen dan cara Dewi Air dalam melakukan sesuatu secara alami sesuai dengan seleranya. Dewi Air juga menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, tetapi orang-orang yang berdiri di dekatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar jawabannya. Jenderal tua,
Anda harus mengunjungi kediaman keliling hijau saya untuk minum saat Anda pensiun dan kembali ke daerah perbatasan di masa mendatang. Pasti akan ada cukup minuman. Yao Xianzi dan Yao Lingzi memutar mata mereka bersamaan. Yao Jinzi kembali mengenakan topinya yang bercadar, dan dia tampak ramping dan anggun saat berdiri di samping Yao Zhen. Pada akhirnya, sang Dewi Air menjentikan pergelangan tangannya dan mengambil sebotol anggur dari udara tipis. Dia melemparkan sebotol anggur itu kepada Chen Ping'an dan menjelaskan menggunakan suara pikirannya, ingatlah untuk menjaga agar slip giok itu tetap aman. Slip giok itu sendiri juga merupakan harta yang berharga, atau jika tidak, slip itu akan hancur berkeping-keping oleh orang-orang yang berkaitan dengan dao besar. Setelah mengatakan ini, sang Dewi Air tidak lagi menyembunyikan suaranya, membiarkan semua orang di sekitarnya mendengar apa yang dia katakan. Dia tampak sangat santai dan berani saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku terus merenungkan ini saat aku bergegas ke stasiun pemancar, dan aku hampir merasakan dorongan untuk membalas rasa terima kasihmu dengan tubuhku. Namun, untungnya aku mampu mengendalikan diri. Aku minum hampir setengah dari teko anggur ini saat terburu-buru, hanya mencoba mengumpulkan keberanian. Meski begitu, aku masih terlalu pengecut untuk mengucapkan kata-kata memalukan itu. Chen Ping'an, apakah kamu kecewa karena kehilangan istri yang begitu cantik dan anggun? Kebetulan aku punya setengah teko anggur yang indah untukmu. Ini, ambillah, kamu bisa minum ini untuk menghilangkan kesedihanmu." Dewi Air ini, dia datang terburu-buru, dan dia juga pergi terburu-buru. Berdiri di sana dengan setengah teko anggur di tangannya, Chen Ping'an merasa bahwa meminum anggur itu salah, tetapi juga salah jika tidak meminumnya. Ada senyum puas di wajah Yao Zhen. Setelah terpaku karena terkejut sesaat, Yao Xianzi mengulurkan kedua tangannya dan mengacungkan dua jempol besar kepada Chen Ping'an. Pei kian grogi dan setengah tertidur saat dia berdiri di kejauhan. Chen Ping'an memasang ekspresi tegas dan membawa Pei kian kembali ke kamarnya. Saat berpisah, Chen Ping'an memperingatkan dengan suara serius, "Jika kau bertemu dengan seorang gadis bermarga Ning di masa depan, ingatlah untuk tidak menyebutkan kejadian malam ini." Pei kian berkedip beberapa kali dan bertanya, "Bagaimana jika, dan maksudku bagaimana jika, aku tidak sengaja terpeleset? Lalu setelah aku dipukuli setengah mati, aku akan memastikan untuk memukulmu setengah mati. Kau mengerti?" Chen Ping'an menjawab dengan ekspresi serius. "Aku mengerti." Pei kian segera menjawab dengan suara keras. "Aku sudah membaca beberapa buku, jadi aku dipenuhi dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan sekarang. Aku tidak akan mengatakan apapun bahkan jika aku dipukuli sampai mati." Mereka berdua kembali ke kamar masing-masing. Chen Ping'an menyeka keringat dari dahinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak melanjutkan latihan meditasi berdiri, dan malah meletakkan lengan dan kepalanya di atas meja sebelum mengambil batu asah pedang kecil itu. Ada tulisan indah, "Innocent," di panggung pembantai naga, dan ada juga tulisan indah, "Ning Yao." "Ning Yao, aku baik-baik saja. Aku telah bepergian ke banyak tempat dalam perjalanan ini, dan aku telah bertemu banyak orang dan banyak hal. Aku sedikit merindukanmu." "Tidak, aku sangat merindukanmu." Seorang kultivator seni bela diri yang kurang dikenal di dunia kultivasi datang untuk menemui mereka setelah mendengar reputasi mereka. Ia membawa tombak yang terbuat dari 8 bahan berharga, dan ia mengaku ingin menyaksikan kehebatan teknik tombak klan Yao yang dianggap hebat di wilayah perbatasan. Kultivator seni bela diri ini memanggil semua teman dan rekannya, dan selusin orang dengan cepat bergegas datang dengan menunggang kuda, berhenti dengan rapi di jalan resmi. Seniman bela diri itu duduk di atas kudanya dan mengacungkan tombaknya sebentar. Tekniknya tidak selalu buruk, dan jelas bahwa ia telah mengembangkan beberapa keterampilan setelah berkelana sebagai seniman bela diri kelas 2 atau 3 selama lebih dari 10 tahun. Namun, keterampilan dan tekniknya hanya berguna untuk bertanding dengan seniman bela diri lain yang juga biasa-biasa saja di dunia kultivasi, dan tentu saja mereka tidak sebanding dengan teknik tombak klan Yao. Mereka tidak berada di level yang sama. Dengan demikian, kemenangan dan kekalahan diputuskan dalam sekejap. Yao Zhen sedang duduk di keretanya dan membaca teks militer pada saat itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggap situasi ini sangat lucu. Namun, dia tidak merendahkan diri ke level yang sama dengan para seniman bela diri biasa-biasa saja dari dunia kultivasi yang telah menjadi gila karena berusaha menjadi terkenal. Yao Jinzi mengeluarkan perintah, dan pasukan berkuda klan Yao diam-diam meraih busur silang mereka, membuat para seniman bela diri biasa-biasa saja itu ketakutan dan membuat mereka segera melarikan diri dari jalan resmi. Setelah konvoi klan Yao menempuh perjalanan jauh ke kejauhan, sekelompok seniman bela diri biasa-biasa saja itu mengumpat dengan marah, menggerutu tentang bagaimana pasukan berkuda klan Yao semuanya hanya pamer dan tidak memiliki substansi. Mereka tidak sesuai dengan reputasi mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju dan beradu dengan mereka. Pada akhirnya,
Para seniman bela diri yang biasa-biasa saja itu ditangkap oleh pemerintah kota provinsi, dan kelompok teman-teman dan sahabat yang malang ini dipaksa menikmati makanan di penjara. Setelah itu, seorang kultivator pengembara di 5 tingkat bawah berusaha menjadi tetua tamu yang menemani konvoi klan Yao. Kultivator ini masih cukup muda, dan usianya baru awal 20-an. Dia tidak berani membuat keributan, dan dia dengan kasar menjelaskan identitas dan latar belakangnya kepada klan Yao. Pada saat yang sama, dia tidak lupa membanggakan teknik abadinya yang kuat. Setelah mengatakan semua ini, kultivator pengembara itu berjongkok di samping stasiun relay tempat Yao Zhen dan yang lainnya menginap dan mulai mengunyah beberapa biskuit kering dan minum anggur berkualitas rendah, menunggu klan Yao memberikan balasan. Pada akhirnya, Yao Zhen memerintahkan seseorang untuk membawakannya 100 tael perak. Kultivator pengembara itu memerah karena malu, tetapi dia tetap menerima perak itu sebelum pergi. Saat mereka semakin dekat ke kota Meraj, berita bahwa Yao Zhen akan diangkat ke posisi menteri utama perang juga mulai menyebar seperti api, dengan cepat menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Beberapa saat kemudian, seorang kultivator militer yang putus asa menghalangi jalan mereka. Kultivator ini bertubuh kekar dan masih muda, dan dia berjanji akan segera marah jika seseorang dari klan Yao berhasil mengalahkannya. Xiao Yuanran melepaskan satu serangan, dan kultivator militer yang kekar itu benar-benar marah seperti yang dia janjikan. Yang benar-benar menggelitik keingintahuan iring-iringan klan Yao adalah 2 hal menarik mengenai dewa gunung yang memasuki air dan dewa air yang memasuki pegunungan. Tentu saja, dewa gunung dan dewa air tidak sekuat dan setinggi dewi air Sungai Burial, tetapi tidak lebih dari dewa dengan peringkat terendah di wilayah setempat. Dewa gunung menguasai wilayah dengan radius 50 km, sedangkan yang disebut dewa air sebenarnya adalah penjaga sungai yang menjaga sungai yang panjangnya 100 km. Gunung-gunung berbatasan dengan sungai, tetapi hubungan antara penguasa gunung dan penjaga sungai cukup dingin, dengan konflik sesekali muncul sesekali. Namun, konflik-konflik itu selalu cukup kecil, dan mereka seringkali hanya saling memaki di dekat perbatasan gunung dan sungai. Namun, semuanya berubah baru-baru ini, dan ini karena seorang penyembah yang murah hati telah mengubah lokasi pemujaan mereka, dari kuil dewa gunung ke kuil dewa air sebagai gantinya. Ini berkaitan dengan persembahan tahunan lebih dari 100.000 tael perak. Maka, dewa gunung yang tingkatannya rendah itu telah memerintahkan seorang penguasa gunung untuk melakukan kunjungan rahasia kepada pemuja yang murah hati itu, dengan harapan dapat meyakinkan mereka agar kembali ke kuil dewa gunung itu. Namun, tanpa diduga, penjaga sungai telah memergoki penguasa gunung itu, dan ia pun menghajarnya sebagai hukuman. Dilanda amarah, dewa gunung itu langsung menerobos wilayah tetangganya dan melompat ke sungai, mengacungkan 2 kapak besar dan memicu gelombang besar dan dahsyat di sepanjang lebih dari 10 km sungai. Kejadian ini benar-benar membuat penduduk sekitar ketakutan. Bagaimana mungkin penjaga sungai itu bisa menerima penghinaan seperti itu? Karena itu, penjaga sungai itu mengerahkan kekuatannya dan membuat air sungai mengalir deras ke atas gunung, dengan deras mengalir ke arah kuil dewa gunung. Konvoi klan Yao kebetulan sedang berjalan di dekat sungai saat itu, jadi 2 tetua tamu dari istana kekaisaran dan para pemurniki yang menyertai klan Yao menjaga Yao Zhen dan ketiga cucunya saat mereka berjalan mendekat untuk menyaksikan konflik itu. Chen Ping'an juga menemani mereka, dan hanya Pei Qian dan Julian yang memilih untuk pergi bersamanya. Demikianlah, mereka menyaksikan penjaga sungai melepaskan kekerasan terhadap kuil dewa gunung. Kedua belah pihak bertempur cukup lama, dan dewa gunung akhirnya berhasil memukul mundur penjaga sungai berkat keunggulan geografisnya. Namun, penjaga sungai kembali melepaskan air sungainya yang keruh, menjadi semakin berani dan gagah berani saat bertarung. Mereka saling bertukar pukulan demi pukulan, memanfaatkan berbagai kemampuan mistis mereka untuk saling menyerang. Gunung-gunung itu dulunya indah, tetapi sekarang hancur total setelah dibanjiri oleh air sungai yang keruh. Pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya patah dan tumbang. Di luar medan perang, ada penguasa gunung dan roh gunung yang berdiri di pegunungan dan prajurit krustasea serta hantu air yang berenang di dekat tepi sungai. Mereka melambaikan bendera dan berteriak untuk mendukung atasan mereka, dan mereka berteriak sangat keras sehingga tampak lebih melelahkan daripada benar-benar bertarung dalam pertempuran. Tidak hanya itu, kedua belah pihak juga saling bersaing, dengan para prajurit krustasea dan hantu air menyiapkan sebuah drum merah besar untuk ditabuh guna mendukung penjaga sungai. Suara drum yang menggelegar bergema di seluruh area. Setelah melihat ini, para penguasa gunung dan roh gunung bergegas mengambil sebuah bendera raksasa yang tingginya puluhan meter, dengan kuat melambaikannya ke sekeliling dan membuatnya berkibar kencang di udara. Xiao Yuanran berdiri di samping Yao Jinxi dan menjelaskan latar belakang konflik antara dewa gunung dan penjaga sungai ini. Dia berbicara dengan fasih, dan gadis muda itu, Yao Lingzi, sangat tertarik dengan ceritanya. Namun, siapapun dapat menebak apa yang dipikirkan kakak Yao Jinxi di balik topinya yang terselubung. Pei Qian bergegas mengumpulkan ikan-ikan yang berhamburan di tepi sungai.
Ini jauh lebih mudah daripada memancing sendiri. Pada akhirnya, konflik yang konyol ini diakhiri oleh Dewa Kota yang murka dari kota provinsi terdekat. Dia terbang mengikuti arah angin, dan dia menegur keras kedua dewa itu saat dia melayang di udara. Inilah situasi yang dihadapi Zhong Kui hari ini. Langit sedang melepaskan badai petir kepadanya. Sebelum hari ini, sarjana bangsawan dari Akademi Penakluk Besar telah berkultivasi terlalu cepat dan terlalu baik. Kecepatan kultivasinya sungguh mencengangkan, dan dia telah melesat maju di jalur dao besar dan meninggalkan semua orang untuk makan debu. Faktanya, para pengikut Konfusianisme di benua daun parasol hampir tidak bisa melihat punggungnya. Namun, hari ini, Bai Yuan telah muncul di depannya. Kera putih pembawa pedang ini adalah musuh bebuyutan. Faktanya, Bai Yuan bahkan lebih berbahaya daripada iblis besar yang bersembunyi di dekat sekte penulisan Planchette, yang telah dihentikan oleh Guru Zhong Kui, penguasa Gunung Akademi Penakluk Besar. Situasi saat ini persis seperti yang ingin dihindari oleh Guru Zhong Kui, yaitu situasi di mana Zhong Kui menghadapi kematian yang pasti. Ada sikap apatis di mata Bai Yuan saat dia menatap cendekiawan muda yang mulia, seseorang yang memiliki bakat untuk menjadi guru gunung dari sekolah Konfusianisme. Zhong Kui menarik napas dalam-dalam. Meskipun Bai Yuan belum menembus ke tingkat abadi, dan dia bukan jenis iblis besar yang terkenal karena memiliki fisik yang sangat kuat, dia tetaplah seorang kultivator pedang yang sangat kuat di tingkat giok kasar. Jika pemurni Qi dipandang sebagai pencuri paling pemberontak di dunia yang berani menantang siklus hidup dan mati yang telah ditentukan sebelumnya yang dipertahankan oleh Dao Surgawi, maka kultivator pedang tidak diragukan lagi akan dipandang sebagai pencuri pemberontak yang paling tidak masuk akal dari semuanya. Bangsawan tidak akan melepaskan liontin giok mereka tanpa alasan. Namun, serangan pertama Bai Yuan setelah menghunus pedangnya langsung menghancurkan liontin giok pelindung Zhong Kui menjadi berkeping-keping. Ini adalah liontin giok yang diberikan kepada setiap sarjana bangsawan di Akademi Penakluk Besar. Setelah liontin giok yang berisi maksud sebenarnya dari esai Konfusianisme yang bijak hancur di antara iblis besar dan sarjana bangsawan, ratusan karakter emas perlahan menghilang dari dunia, muncul seperti tetesan hujan emas saat mereka berangsur-angsur menguap ke udara. Zhong Kui langsung melesat mundur, tiba di dekat perimeter penjara sumur yang terletak lebih dari 30 meter jauhnya. Lengan bajunya yang biru berkibar tertiup angin musim gugur yang mematikan, dan dengan cepat dipenuhi dengan aura yang perkasa dan gigih. Yang disebut penjara sumur di Gunung Kedamaian dan Ketenangan adalah bangunan raksasa yang tampak seperti sumur. Ada tangga spiral yang diukir di dinding bagian dalam sumur, yang mengarah semakin jauh ke dalam kedalaman yang dingin dan menakutkan. Seolah-olah sumur raksasa itu merupakan lubang tanpa dasar yang mengarah langsung ke alam baka. Faktanya, para kultivator di 5 tingkat bawah akan menderita akibat yang merugikan jika mereka berani mendekati penjara sumur. Aura mereka akan menjadi kacau, dan aura pembunuh yang telah terkumpul di penjara sumur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan secara bertahap menggerogoti fisik mereka. Ada jenis kultivasi yang menantang bagi para pendeta atau junior di Gunung Damai dan Tenang, dan metode kultivasi ini melibatkan meditasi di dekat penjara sumur untuk menempa fisik seseorang. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Biarawati Tau Huangting dipandang sebagai bakat kultivasi yang luar biasa karena penampilannya ketika dia mengikuti sesama murid sekte ke penjara sumur untuk pertama kalinya. Sementara semua orang berjuang keras untuk mencegah aura pembunuh memasuki titik akupuntur mereka, Huangting duduk di sana sama sekali tidak terpengaruh dan tidak terpengaruh. Tidak hanya itu, tetapi Huangting diam-diam menyelinap ke pintu masuk penjara sumur juga. Kalau saja pendeta atau senior yang bertugas mengawasi pendeta atau junior yang tergesa-gesa menghampiri dan mencengkeram kerah baju gadis kecil itu, Huangting mungkin sudah masuk penjara sumur untuk pertama kalinya saat dia baru berusia 9 tahun. Setelah itu, Huangting terus beradu kecerdasan dan keberanian dengan para seniornya di Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Pada akhirnya, dia berhasil menyelinap ke dalam penjara sumur saat dia berusia 11 tahun. Namun, dia hampir mati di kedalaman penjara sumur, tidak dapat menjelajah lebih jauh ke bawah tetapi juga tidak dapat memanjat kembali. Dia kehilangan kesadarannya setelah terjebak. Pada akhirnya, seekor kera putih berjubah hitamlah yang melemparkannya keluar dari penjara sumur. Bai Yuan perlahan melangkah maju, dan tampak seperti sedang berjalan santai saat dia tiba di sisi seberang penjara sumur. Pedang Qi dari pedang kunonya terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga sepenuhnya menyembunyikan penampilan pedang yang sebenarnya. Setelah menghancurkan liontin giok Zhong Kui, yang setara dengan harta abadi bermutu tinggi, dengan satu serangan, pedang terbang Bai Yuan sebenarnya tidak lagi berada di Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Ketika mengintip ke kejauhan, samar-samar terlihat seberkas cahaya putih melesat ke kejauhan bagaikan seekor ular putih ramping yang dengan lincah merayap di layar hitam. Karena itu, formasi perlindungan gunung-gunung damai dan tenang yang baru saja akan aktif, langsung terhenti. Tidak hanya itu, tetapi juga menjadi sangat kacau. Zhong Kui secara mengejutkan tidak dapat mengaktifkan formasi perlindungan gunung untuk menekan iblis besar itu.
Leluhur tua Gunung Damai dan Ketenangan telah pergi ke Tanah Suci Bunga Teratai untuk membawa Huang Ting kembali, pemimpin sekte telah pergi ke sekte penulisan Planchette untuk menghalangi iblis besar tingkat 12, dan makhluk abadi bumi tingkat baru yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan di Gunung Damai dan Ketenangan juga telah meninggalkan gunung untuk menangani masalah lain. Sebelum pergi, makhluk abadi bumi tingkat baru telah memberikan kendali atas formasi perlindungan gunung kepada Zhong Kui, orang luar, tanpa ragu-ragu. Ini bukan karena Zhong Kui adalah seorang sarjana bangsawan dari Akademi Penakluk Besar, tetapi hanya karena dia mempercayai Zhong Kui. Kenyataannya, makhluk abadi bumi tingkat baru dapat dituduh melampaui wewenangnya dengan melakukan ini, karena sangat mungkin rahasia terbesar Gunung Damai dan Ketenangan akan terungkap kepada Zhong Kui juga. Namun, tidak seorang pun di Gunung Damai dan Ketenangan mempertanyakan keputusan ini. Dahulu kala, seorang bijak mengatakan bahwa pendeta tahu dari Gunung Damai dan Ketenangan memiliki aura yang gagah berani dan sopan. Melihat situasi saat ini, mereka memang sesuai dengan kata-kata pujian yang indah ini. Namun, seringkali kekuatan iblis berada satu langkah lebih maju. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua tamu yang telah menjaga Gunung Kedamaian dan Ketenangan selama 3.000 tahun, Bai Yuan secara mengejutkan mampu menghentikan sementara formasi perlindungan gunung. Ekspresi serius muncul di wajah Zhong Kui saat dia diam-diam melafalkan esai bijak dalam benaknya. Angin musim gugur di lengan bajunya yang berwarna biru bahkan lebih tinggi kualitasnya daripada angin yang sangat langka yang dapat membalik buku. Zhong Kui telah menjadi sarjana berbudi luhur di Akademi Penakluk Besar sebelum berusia 20 tahun, namun perilakunya yang tidak terkendali selama periode itu telah membuatnya memiliki reputasi yang rusak di Akademi. Dia tidak disukai oleh banyak sarjana tua yang keras kepala dan sok tahu. Bahkan, dia akan kehilangan gelar sarjana berbudi luhurnya sejak awal jika bukan karena guru gunung yang membelanya dengan cara yang hampir memanjakan. Seseorang harus menyadari bahwa menjadi seorang sarjana yang berbudi luhur atau sarjana yang mulia bukanlah proses yang hanya sekali saja. Sebaliknya, para sarjana yang berbudi luhur dan sarjana yang mulia perlu mengikuti ujian penting setiap beberapa tahun sekali. Akan tetapi, Zhong Kui telah mabuk berat dan pingsan selama 3 hari penuh, sehingga tidak dapat mengikuti ujian sama sekali. Di antara para cendekiawan tua di Akademi Penakluk Besar, beberapa tidak tahan dengan sifat Zhong Kui yang riang dan tidak terkendali, beberapa merasa marah karena dia menyia-nyiakan bakatnya, dan beberapa percaya bahwa seseorang perlu menghadapi tantangan yang signifikan jika ingin mencapai hal-hal besar di masa depan. Jadi, semua cendekiawan berbudi luhur dan cendekiawan mulia telah menulis surat bersama kepada Guru Gunung, meminta agar dia mencabut gelar Zhong Kui sebagai cendekiawan berbudi luhur. Dengan sarung pedang kosong di punggungnya, Bai Yuan berdiri jauh di seberang penjara sumur. Ia tidak mengatakan apa-apa, dan ia hanya mengangkat 3 jari. Mungkin ia mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan 3 serangan pedang untuk membunuh Zhong Kui. Zhong Kui tetap diam, tidak terlibat dalam perang kata-kata dengan Bai Yuan. Liontin Gioknya, yang menandakan statusnya sebagai sarjana bangsawan dari Akademi Penakluk Besar, telah menyampaikan situasi terkininya kembali ke Akademi. Air terjun seputih salju yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Zhong Kui, dan jika diperhatikan dengan seksama, orang dapat melihat bahwa tirai air yang cemerlang itu sebenarnya terdiri dari karakter-karakter kecil dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah halaman-halaman karakter raksasa telah didirikan di samping penjara sumur di Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Begitu kuatnya halaman-halaman karakter ini sehingga bahkan aura pembunuh yang naik dari penjara sumur itu pun dengan paksa didorong ke bawah, menekan iblis dan hantu yang dipenjara di dalamnya. Hal ini menyebabkan iblis dan hantu melolong marah. Suara rantai besi yang tak terhitung jumlahnya yang dengan keras menghantam di dasar penjara sumur menggelegar seperti guntur yang meledak. Setelah Zhong Kui meninggalkan stasiun relay, pendeta Tao tua itu menempatkannya di dalam sepotong kayu locus tua yang tampak seperti palu. Setelah melakukan ini, leluhur tua Gunung Kedamaian dan Kemakmuran tiba-tiba berbalik, menggunakan teknik memperpendek tanah dan tiba di halaman Chen Ping'an dalam 1 langkah. Chen Ping'an, yang masih linglung dan belum sepenuhnya sadar, buru-buru berdiri dan membungkuk, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat dan berkata, Chen Ping'an memberi penghormatan kepada dewa tua yang terhormat. Zhong Kui baru saja menceritakan kematiannya dengan tenang dan santai, tetapi dia tidak menyembunyikan hubungan dekatnya dengan pendeta Tao tua dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Pendeta Tao tua itu melambaikan tangannya 2 kali dan berkata, tidak perlu memberi penghormatan. Setelah menegakkan punggungnya, Chen Ping'an bertanya, karena kamu sudah kembali, apakah mungkin ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Pendeta Tao tua itu melirik Chen Ping'an sebelum mengangguk dan berkata, mampu mengendalikan diri adalah kualitas orang yang benar-benar luar biasa. Tidak heran Huang Ting dan Zhong Kui sama-sama terkesan olehmu. Chen Ping'an tidak mengerti ucapan ini, tetapi dia juga tidak bertanya apapun. Pendeta Tao tua itu dalam suasana hati yang cukup baik, jadi dia tersenyum dan bertanya, kamu menyebut dirimu seorang pendekar pedang, jadi di mana pedangmu?
Dia mengabaikan keberadaan pertama dan ke-15, meskipun dia telah melihat mereka terbang. Sebelumnya aku lebih fokus berlatih teknik tinju, dan aku baru saja mulai berlatih teknik pedang. Karena itu, aku hanya berpura-pura memegang pedang saat berlatih teknik pedang. Aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk memvisualisasikan teknik pedang ini, jawab Chen Ping'an jujur. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk bersaing dengan orang lain dalam hal ramalan, pendeta Tao tua itu. Pendeta itu bergumam pada dirinya sendiri. Bukan saja aku kalah, aku bahkan kehilangan kesempatan untuk mengamati pengalamanmu di tanah suci bunga teratai. Pendeta Tao tua itu tinggi dan tegap, dan dia mengenakan jubah Tao putih serta topi kembang sepatu, topi yang mewakili salah satu dari 3 cabang Tao. Dia juga memiliki rambut abu-abu dan janggut abu-abu, dan ini membuatnya tampak sangat halus dan transenden. Chen Ping'an tidak tahu bagaimana harus menanggapi, jadi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Tidak perlu bersikap pintar di depan seorang abadi yang bijak dan bermata tajam. Memang, mencoba berdandan akan sama saja dengan seorang wanita tua yang menutupi wajahnya dengan riasan atau seorang anak kecil yang mengenakan pakaian resmi. Itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Aku bisa meminjamkanmu pedang, dan kita bisa mendiskusikan berapa lama kamu bisa menyimpannya, apakah itu 60 tahun, 100 tahun, atau yang lainnya. Pendeta Tao tua itu tiba-tiba menyarankan. Anda dapat menawarkan harta abadi sebagai gantinya, atau Anda juga dapat membayar dengan koin hujan gandum. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan menjawab, terima kasih atas tawaran baik Anda, Dewa Tua yang terhormat. Namun, saya sebenarnya sudah memiliki pedang. Kemudian, wajahnya sedikit memerah karena malu. Bagaimanapun, aku tidak punya satu koin hujan gandum pun saat ini. Pendeta Tao tua itu tidak bersikeras akan hal ini. Alasan dia tiba-tiba berpikir untuk meminjamkan pedang kepada Chen Ping'an adalah karena dia benar-benar menghargai janji 10.000 tahun antara anak muda itu dan Zhong Kui. Di luar itu, ada juga rasa niat baik yang lebih dalam. Namun, leluhur tua Gunung Damai dan Ketenangan itu langsung merasa menyesal setelah memberikan tawaran ini. Sebaiknya jangan mempercepat perkembangannya dan memengaruhi pertumbuhannya secara merugikan. Malapetaka yang menimpa sekte penulisan Planchette membuat pendeta Tao tua itu merasa sedikit cemas. Adapun mengapa dia kembali ke halaman kecil? Itu karena dia telah memperhatikan fluktuasi aneh di alam pikiran Chen Ping'an. Tampaknya kematian Zhong Kui memiliki pengaruh besar pada kondisi mental anak muda itu. Namun, setelah diamati lebih dekat, pendeta Tao tua itu dapat merasa tenang lagi. Para kultivator takut pikiran mereka akan berubah menjadi perahu kecil yang hanyut tanpa tujuan mengikuti arus. Pendeta Tao tua berpendapat bahwa mereka yang membiarkan kekacauan dan ketidakteraturan di alam pikiran mereka bahkan tidak layak untuk membahas ketakutan dan tabu seperti itu. Faktanya, orang-orang seperti itu seharusnya tidak berkultivasi sama sekali. Jika orang-orang seperti itu berkultivasi Dao dan cukup beruntung untuk maju ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi tujuan mereka tidak murni dan hanya demi merebut kesempatan yang ditakdirkan dan harta abadi, memamerkan kemampuan mereka dan mempermalukan orang lain, dan sebagainya, lalu apa gunanya berkultivasi? Apa gunanya orang-orang ini? Namun, terlepas dari seberapa besar pendeta Tao tua itu membenci para kultivator yang hanya mengolah kekuatan mereka tetapi tidak mengolah pikiran mereka, dia hanya bisa menjaga dan memengaruhi wilayah Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa budaya dan tradisi sekte ini tetap tegak dan benar. Chen Ping'an mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Dewa Tua yang terhormat, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki formasi pelindung gunung? Pendeta Tao tua itu mengangguk dan menjawab, Gunung Kedamaian dan Ketenangan memiliki 2 formasi pelindung gunung. Inti dari satu formasi adalah cermin bulan bercahaya, cermin yang dapat menyinari semua iblis dan makhluk jahat di dunia, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah cahaya cermin, kultivasi mereka akan menurun sementara. Tentu saja, jarak efektif formasi ini bergantung pada kultivasi orang yang menyalurkannya. Setelah formasi bulan bercahaya diaktifkan, inilah saatnya bagi formasi 4 pedang untuk bersinar. Keempat pedang kuno tersebut adalah replika dari 4 pedang abadi yang kuat dari masa lalu, dan setiap replika pedang dapat dianggap sebagai alat surgawi semu. Setelah mereka bersatu untuk membentuk formasi 4 pedang, kombinasi mereka kemudian dapat dianggap sebagai alat surgawi yang sebenarnya. Serangan yang diluncurkan oleh formasi ini dapat mencakup beberapa ribu kilometer dalam sekejap mata. Jika binatang tua menjijikan itu tidak menyempurnakan salah satu pedang, maka aku akan dapat membunuhnya sejak awal. Aku dapat membunuhnya bahkan jika dia melarikan diri beberapa ribu kilometer lebih jauh. Binatang tua menjijikan itu mungkin telah lolos dari kematian, tetapi tingkat abadi juga terbagi menjadi 2 tingkat. Dia baru saja naik ke tingkat ke-12, jadi basis kultivasinya masih belum stabil. Tidak hanya itu, dia juga akan ditekan oleh peraturan dunia ini. Barang ikatannya juga telah hancur,
dan tubuh aslinya telah menderita beberapa luka dari pedang kuno yang menyebabkan jiwanya juga terluka. Dengan kata lain, binatang tua yang menjijikan itu bukan lagi ancaman yang layak disebut. Pendeta Tao tua itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyebutkan Bai Yuan, kera putih pembawa pedang. Energi spiritualnya yang besar hampir menjadi nyata, membentuk kabut putih kabur di sekelilingnya yang tampak seperti banyak aliran air yang mengalir. Pendeta Tao tua itu menahan emosinya, menyebabkan fenomena aneh itu langsung menghilang. Kenyataannya, fenomena aneh ini adalah efek samping yang disebabkan oleh penurunan basis kultivasinya. Hal yang paling merepotkan adalah binatang tua yang menjijikan itu tiba-tiba membuat terowongan ke dalam tanah dan menghilang di sepanjang urat naga kuno dan rusak parah itu. Dia kemungkinan besar telah merencanakan rute pelarian ini sebelumnya. Pendeta Tao tua itu menunjuk ke atas kepalanya dan berkata, "Aku bertarung dengan binatang tua yang menjijikan itu tadi, dan aku juga memaksa entitas yin yang kuat dari dunia bawah untuk mundur sesudahnya." Seorang resi Konfusianisme yang bertanggung jawab untuk mengawasi langit di atas benua daun parasol tentu saja menyaksikan kejadian ini. Dia turun ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dan dia sangat marah mengetahui bahwa Zhong Kui telah terbunuh. Dia pergi untuk mengejar kera putih itu, namun binatang tua yang menjijikan itu secara mengejutkan membuat terowongan di dalam tanah dan bersembunyi. Saat ini, satu-satunya harapan kita adalah melihat apakah Huang Ting, yang memiliki beberapa ikatan karma dengan kera putih itu, mampu menemukan beberapa petunjuk. Selama kita menemukannya, resi Konfusianisme yang merupakan salah satu dari 72 resi yang mendampingi resi tertinggi di kuil-kuil Konfusianisme akan mampu membunuh binatang tua yang menjijikan itu dengan satu serangan. Dia sudah membuat persiapan yang diperlukan, dan situasinya tidak akan berubah bahkan jika Huang Ting terbunuh dalam pertempuran. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pendeta Taois tua itu tersenyum dan menambahkan, "Ini adalah skenario terburuk." Gadis Huang Ting itu selalu menikmati keberuntungan. Dia juga menempa pikiran dan karakternya di tanah suci bunga teratai, dan dia juga memiliki perlindungan dari dua pedang kuno. Karena itu, memburu Bai Yuan mungkin merupakan kesempatan yang ditakdirkan baginya, yang dapat memungkinkannya untuk menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya. Chen Ping'an mengangguk tanda mengerti. Ada senyum geli di wajah pendeta Tao tua itu saat dia melanjutkan, "Awalnya aku mengira Huang Ting akan menggerutu dan mengeluh selama setengah hari setelah aku menyeretnya keluar dari tanah suci bunga teratai dengan paksa. Namun, dia ternyata tidak mengeluh sama sekali. Saat kembali ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dia menyebut-nyebutmu berkali-kali dan juga mengatakan bahwa dia pasti akan mengunjungi prefektur mata air naga Kekaisaran Li Agung untuk mencarimu di masa mendatang." Pendeta Tao tua itu dengan lembut mengibaskan lengan bajunya dan berkata, "Aneh sekali. Aku bukan orang yang banyak bicara, tetapi aku sudah mengatakan lebih banyak malam ini daripada yang telah kukatakan dalam beberapa dekade terakhir." Kembali ke topik yang sedang dibahas, formasi pelindung gunung dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan sangatlah kuat dan memiliki sejarah yang sangat mendalam. Mereka memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan mereka dapat menyaingi formasi dari banyak sekte di benua ilahi bumi tengah. Namun, tidaklah tepat bagiku untuk secara pribadi mengajarimu cara memurnikan dan menyalurkan formasi ini, terutama karena ini berkaitan dengan peruntungan Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Karena itu, aku juga memiliki formasi pelindung gunung yang kuperoleh dari tempat tinggal rahasia seorang abadi kuno. Formasi ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, dan itu adalah formasi yang dapat kujual kepadamu. Kerugian formasi ini adalah ia menghabiskan terlalu banyak perak. Menyalurkan formasi ini juga akan menghabiskan kekayaan gunung dan sungai. Jika Huang Ting memutuskan untuk mendirikan pasukannya sendiri di suatu tempat di benua daun parasol, atau jika ia memutuskan untuk menikahi seseorang dan menjadi mitra Dao dengan mereka di masa depan, awalnya aku mempertimbangkan untuk memberikan formasi ini kepadanya sebagai hadiah ucapan selamat. Jika ini tidak cukup, maka aku bahkan mungkin harus menggunakan tabunganku yang lain. Chen Ping'an menelan ludah setelah mendengar ini. Ia tidak khawatir tentang mahar Huang Ting atau tabungan pendeta Tao tua itu, dan sebaliknya khawatir tentang komentar bahwa formasi ini akan menghabiskan terlalu banyak perak. Pendeta Tao tua itu memperhatikan keraguan di mata Chen Ping'an, jadi ia tertawa terbahak-bahak dan menggoda, perhitungan dan perencanaan yang sangat cermat. "Aku suka." Sebelum Chen Ping'an dapat memahami situasi tersebut, pendeta Tao tua itu telah beralih dari topik formasi pelindung gunung, memperingatkan dengan suara pelan, "Chen Ping'an, meskipun aku tidak tahu harta apa yang kau bawa, harta yang dapat menyembunyikan auramu dan mencegah orang lain mengetahui lokasi dan keberuntunganmu adalah harta yang sangat berharga. Kau harus benar-benar menghargainya. Harta seperti itu tak ternilai harganya dan sangat sulit diperoleh, dan hanya ada satu harta seperti itu di seluruh gunung damai dan tenang. Selain itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pendirinya." Chen Ping'an teringat payung kertas minyak yang biasa-biasa saja, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai tanggapan.
Pendeta Tao tua itu merasa sangat puas melihat Chen Ping'an. Ada beberapa anak muda yang diakui dan dianggap layak oleh leluhur tua Gunung Damai dan Tenang. Di antara mereka adalah biarawati Tao Huangting dan cendekiawan mulia Zhong Kui. Dan sekarang, ada juga Chen Ping'an. Terlepas dari apakah itu benua daun parasol yang terpencil di tenggara atau dunia majestik yang luas, pendeta Tao tua itu merasa seperti tidak akan pernah ada cukup banyak anak muda seperti ini. Tidak peduli seberapa kacau dunia ini, akan selalu ada pilar untuk menopangnya. Untuk mencegah jiwa Yin Zhong Kui dibawa ke dunia bawah oleh entitas Yin itu sebelumnya, pendeta Tao tua itu telah memilih untuk mengorbankan basis kultivasinya dan turun satu tingkat. Dia telah membuat keputusan ini meskipun jelas menyadari konsekuensinya, dia tidak bisa lagi mengatasi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Setelah naik ke tingkat abadi, leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah dianugerahi gelar penguasa surgawi mistik pengamat oleh cabang Tao tempat dia berasal. Dia telah menikmati kedudukan yang transenden. Jika menilik sejarah, seorang pendeta Tao akan berkesempatan bertemu dengan kepala cabang mereka dan jubah Tao, topi Tao, dan tanda identitas akan diserahkan langsung oleh kepala cabang saat mereka dipromosikan dari posisi penguasa sejati menjadi penguasa surgawi. Hal ini berlaku terlepas dari cabang Taoisme mana yang mereka ikuti, dan terlepas dari apakah mereka berada di dunia agung yang diawasi oleh sekte Konfusianisme atau dunia surgawi yang diawasi oleh sekte Tao. Namun, sebagai penguasa surgawi terbaru dari cabang Taoismenya, penguasa surgawi mistik pengamat belum melihat kepala cabangnya meninggalkan ibu kota Giok Putih dan turun ke dunia agung. Penguasa surgawi lama tidak berani berspekulasi, tetapi yang lain di Gunung Damai dan Tenang telah merenungkan hal ini untuk waktu yang lama. Karena itu, pemimpin sekte Gunung Damai dan Tenang secara khusus melakukan perjalanan ke Akademi Konfusianisme yang terletak di wilayah paling utara benua daun parasol, menanyakan tentang masalah ini dan menanyakan apakah seorang bijak Konfusianisme telah ikut campur dalam proses tersebut. Mungkin inilah alasannya mengapa kepala cabang mereka tidak pergi ke Majestic World untuk menemui penguasa surgawi yang baru. Pemimpin gunung dari Akademi Konfusianisme adalah orang yang jujur yang tidak ingin berkutat dengan pemimpin sekte Gunung Damai dan Ketenangan. Karena itu, dia tersenyum dan membalas dengan sebuah pertanyaan, mengatakan bahwa mungkin pemimpin cabang dari dua cabang Taois lainnya akan menghadapi perlakuan khusus seperti itu, namun hubungan seperti apa yang ada antara pemimpin cabang mereka dan sekte Konfusianisme? Siapa yang akan menghalangi pemimpin cabang mereka memasuki dunia agung? Dewa surgawi tua itu merasa semakin putus asa setelah mendengar jawaban ini. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Dao agungnya terlalu dangkal meskipun basis kultivasinya sangat tinggi. Karena itu, pemimpin cabangnya sengaja memberinya peringatan. Sebelum pertempuran di Gunung Damai dan Ketenangan, Dewa surgawi mistik pengamat mengira bahwa dia akhirnya bisa bertemu dengan pemimpin cabang ketika dia maju ke tingkat kenaikan di masa depan. Sekarang, bagaimanapun, ini tidak lebih dari sekadar mimpi. Dia tidak menyesali keputusannya, tetapi tidak mungkin untuk tidak merasa kecewa. Pendeta Tao tua itu baru saja akan pergi ketika Chen Ping'an tiba-tiba berkata, "Terima kasih, guru spiritual tua." Pendeta Tao tua itu tersenyum dan bertanya, "Mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Apakah karena saya mengorbankan basis kultivasi saya untuk Zhong Kui?" Dia menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Gunung Damai dan Tenanglah yang berutang kepada Zhong Kui. Terima kasih guru spiritual tua dan terima kasih Gunung Damai dan Tenanglah karena telah membuat saya mengerti bahwa ada juga makhluk abadi yang gagah berani dan baik hati di pegunungan," jawab Chen Ping'an dengan suara serius. Hal ini langsung membuat pendeta Tao tua itu dalam suasana hati yang menyenangkan. "Oh, jadi begitu ya? Siapa yang mengira bahwa Anda sangat mirip dengan Zhong Kui? Anda juga sangat pandai menyanjung, bukan?" "Saya berbicara dari lubuk hati saya," jawab Chen Ping'an dengan suara tak berdaya. Pendeta Tao tua itu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Kata-kata sanjungan yang tulus adalah yang paling menenangkan." Kemudian dia terbang terbawa angin. Malam yang tenang berlalu setelah sang pengamat mistis surgawi dan Zhong Kui pergi. Chen Ping'an membantu Pei Qian yang kelelahan melalui jendelanya, menyuruhnya tidur. Setelah itu, dia tetap tinggal di halaman sendirian. Dia tidak berlatih meditasi berjalan atau teknik pedang, dan malah duduk di dekat meja batu dan memikirkan rencananya untuk masa depan. Dia akan menjadi linglung dari waktu ke waktu, dan dia akan melihat ke atas dan menatap langit malam. Dia telah mendengar Zhong Kui menjelaskan bahwa selain dari beberapa orang bijak yang pergi untuk memperluas wilayah yang ada dan mencari tanah baru yang diberkati, orang bijak yang tersisa yang disembah di kuil-kuil Konfusianisme bersama orang bijak tertinggi sebagian besar akan tinggal di langit di atas benua dan lautan dunia agung. Orang bijak ini akan mengintip ke bawah ke dunia fana, dan di mata mereka, baik pembudidaya dari pegunungan maupun dari luar pegunungan, akan tampak seperti kunang-kunang yang berterbangan yang dilihat manusia fana selama malam musim panas. Kecerahan setiap individu akan bergantung pada ketinggian basis kultivasinya. Dengan demikian,
Ketika Dewa Langit Mistik Pengamat dan Bai Yuan telah melepaskan kekuatan dan aura penuh mereka ketika bertarung satu sama lain sebelumnya, seolah-olah dua bola cahaya cemerlang tiba-tiba muncul di dunia di mata orang bijak yang tinggal di atas benua daun payung. Karena itulah orang bijak itu turun ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan, mencegah dua kultivator yang sangat kuat itu bertindak tidak masuk akal atau bertarung karena dendam pribadi. Yang terpenting, dia mencegah mereka menjadi begitu tak terkendali sehingga mereka akhirnya menghancurkan gunung dan sungai serta membunuh banyak manusia tak berdosa. Lebih sering, Chen Ping'an akan mengistirahatkan pikirannya dengan mata tertutup, dengan tenang melafalkan mantra abadi yang tertulis pada lempengan giok yang diperolehnya dari kediaman Green Roving. Makna sebuah buku akan menjadi jelas jika seseorang membacanya berkali-kali. Prinsip yang sama berlaku untuk semua hal di dunia. Fajar tiba, dan Chen Ping'an membuka matanya ketika dia mendengar langkah kaki Jenderal tua Yao berjalan dari luar halaman. Yao Zhen berhenti di pintu halaman, dan dia tampak ragu-ragu apakah dia harus mengetuk. Chen Ping'an berjalan mendekat untuk membuka pintu. Yao Zhen tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster bela diri. Kau dapat mengenali orang hanya dari suara langkah kakinya. Mari kita jalan-jalan di taman stasiun pemancar untuk menenangkan pikiran kita, tanya Chen Ping'an. Yao Zhen berjalan di samping Chen Ping'an dan berkata perlahan, aku tidak ikut kalian kemarin dan mengunjungi gunung kecil tempat dewa kuno menunggangi burung bangau dan naik karena aku menerima berita di pagi hari bahwa seorang utusan rahasia dari kota Mireg akan tiba di stasiun pemancar. Aku tidak punya pilihan selain menunggunya. Namun, setelah menunggu seharian penuh, tamu terhormat ini baru tiba setelah pukul 9. Coba tebak siapa dia? Karena dia bertanya pada Chen Ping'an, utusan rahasia ini pastilah orang dari kota Mireg yang dikenalnya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Chen Ping'an, dan dia menjawab, Adipati Gao Shizhen. Yao Zhen mengacungkan jempol dan mengangguk. Benar, itu tidak lain adalah Adipati ini. Mereka yang berniat jahat datang berkunjung, sedangkan mereka yang berniat baik tidak datang berkunjung. Karena Kaisar telah mengirim Adipati Gao Shizhen sebagai utusan rahasia dan memerintahkannya untuk bergegas ke kota Bangau untuk menyampaikan dekrit sebelum konvoi klan Yao memasuki kota Mireg, jelaslah bahwa Kaisar lebih menghargai sang Adipati daripada Yao Zhen, calon kepala menteri perang. Mengenai apakah Kaisar telah memanggil sang Adipati dan secara pribadi memberinya peringatan atau instruksi atau bahkan mencoba mengaduk-aduk keadaan, Chen Ping'an tidak dapat berspekulasi tentang hal ini karena dia belum pernah bertemu Kaisar sebelumnya. Bagaimanapun, memerintahkan Adipati Gao Shizhen untuk secara diam-diam mengunjungi stasiun relay di kota Bangau tidak diragukan lagi merupakan pertunjukan kekuatan yang sangat besar bagi Jenderal tua Yao. Kehidupan di ibu kota akan sangat sulit. Ini akan terjadi meskipun dia adalah Yao Zhen, calon kepala menteri perang. Dia akan tetap dianggap tidak lebih dari orang luar dari daerah perbatasan. Chen Ping'an telah menuai banyak keuntungan besar saat menemani pendeta Tao tua di Laut Timur untuk perjalanan jauh melalui tanah terberkati bunga teratai, melintasi ruang dan waktu untuk mengamati Dao bersama. Mungkin hanya saat Chen Ping'an meninggalkan tanah terberkati bunga teratai, pemuda desa dari Gang Fas Tanah Liat itu telah mengibaskan gumpalan tanah terakhir dari celananya. Dulu ada total 10 raja dan adipati daerah tanpa nama keluarga Liu di Kekaisaran Kuan Besar, Yao Zhen menjelaskan dengan lambat. Klan Kekaisaran Liu telah mengalami banyak pasang surut selama 200 tahun pemerintahan mereka, dan hingga saat ini, hanya satu adipati yang tersisa dari kelompok asli 10 raja dan adipati daerah. Adipati sebelumnya memiliki reputasi yang sangat baik dan secara luas dianggap sebagai orang yang adil dan jujur. Dia 2 kali mempertaruhkan jabatannya sebagai adipati untuk membantu orang lain, membantu sekelompok pejabat yang saleh mempertahankan jabatan mereka dan juga membela seorang jenderal dari daerah perbatasan. Hasilnya, semua orang di istana kekaisaran mengingat niat baiknya, tanpa memandang apakah mereka pejabat terpelajar atau pejabat militer. Duk saat ini, Gao Shizhen, bersikap rendah hati dan menunggu saat yang tepat. Dia tidak suka menarik perhatian. Namun, dia telah menjalin hubungan dekat dengan Kaisar saat ini saat dia masih kecil. Melihat kembali hal ini, cukup jelas bahwa Duk Gao Shizhen juga bukan orang yang sederhana. Selain itu, karena itulah Gao Shui memiliki kemampuan untuk bertindak begitu sembrono di kota Mireg. Chen Ping'an tiba-tiba menyela dan berkata, mungkin Duk sengaja merusak reputasinya sendiri dengan membiarkan Gao Shui bertindak sembrono dan membuat marah para bangsawan dan pejabat lainnya. Mengandalkan kemampuan mereka, Duk sebelumnya dan Duk saat ini telah berhasil menikmati segudang manfaat yang bahkan tidak berani diimpikan oleh pejabat lain. Jika Gao Shui tidak melakukan sesuatu, maka mungkin Duk dan klannya akan menghadapi nasib yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi klan Yao di wilayah perbatasan. Ekspresi aneh terpancar di wajah Yao Zhen saat dia mengacungkan ibu jarinya ke arah Chen Ping'an lagi. Kamu datang dari sudut pandang yang berbeda, tetapi argumenmu hampir identik dengan apa yang dikatakan cucu perempuanku, Yao Jinxi. Yao Zhen menepuk bahu Chen Ping'an dan melanjutkan, namun,
Jinxi memberikan analisis ini saat dia baru berusia 14 tahun. Chen Ping'an tidak dapat menahan tawa dalam benaknya. Mengapa Jenderal Tua Yao berusaha bersaing dengannya? Namun, ia tetap menuruti Jenderal Tua itu dan menjawab, Nona Jinxi tidak hanya murni dan anggun, tetapi ia juga berpengetahuan luas dalam berbagai bidang. Aku tentu saja jauh lebih rendah darinya. Senyum berseri-seri tersungging di wajah Tua Yao Zhen, dan awan suram dalam benaknya langsung terhapus. Mengenai apa yang dikatakan Adipati Gao Shizhen setelah tiba di stasiun pemancar, Yao Zhen tentu saja tidak akan mengungkapkan informasi sensitif ini sebagai bawahan klan Kekaisaran Liu. Namun, jika Istana Kekaisaran dan Adipati Gao Shizhen ingin menyakiti dermawan mudanya, maka Yao Zhen tidak akan keberatan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya lagi. Bagaimanapun, pengorbanannya untuk Chen Ping'an tetap merupakan pertukaran yang layak bagi klan Yao. Bagaimanapun, klan Yao telah melewati badai dan lolos dari bahaya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Gao Shizhen tadi malam, berikut adalah kesimpulan yang diambil cucunya, Yao Jinxi, selama percakapan mereka di ruang remang-remang cahaya lilin di stasiun relay. Ketika Yao Zhen memasuki kota Mirek, puluhan ribu orang akan membanjiri jalan-jalan dan ganggang untuk memberinya sambutan yang megah. Dengan bantuan para pejabat dari semua tingkatan, ketenaran pasukan berkuda klan Yao juga akan bergema di Istana Kekaisaran. Taman di stasiun relay itu sangat terkenal. Berkat promosi yang gencar oleh banyak sarjana, kaum terpelajar, dan pejabat yang diasingkan, taman itu secara mengejutkan digambarkan seperti ini, keindahan pegunungan dan kolam serta keanggunan paviliun dan terasnya tak tertandingi bahkan oleh taman-taman raja-raja daerah di ibu kota. Ada pepohonan hijau yang rimbun, dan ada jembatan-jembatan kecil di atas aliran sungai. Mereka berdua berjalan di atas jembatan lengkung kayu. Saat ini, keakraban Chen Ping'an dengan komposisi struktural jembatan-jembatan ini mungkin tidak kalah dengan para pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah kaki Chen Ping'an terkadang berat dan terkadang ringan saat ia berjalan melintasi jembatan, dan ia sesekali mengulurkan tangannya untuk mengetuk pagar di sisi-sisi jembatan dengan ringan. Yao Zhen tidak bertanya apa-apa, dan ia hanya menganggap ini sebagai hobi anak muda itu. Klan Yao akan berangkat lusa. Ada jamuan makan yang diselenggarakan oleh gubernur malam ini, dan pengawas prefektur akan mengundang Jenderal Tua Yao Zhen untuk makan malam pribadi besok. Dengan demikian, mereka dapat berkeliling kota Bangau selama 2 hari lagi. Chen Ping'an tinggal di halamannya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kecepatan kultivasi seni bela dirinya sudah jauh melampaui ekspektasi yang telah ditetapkannya saat meninggalkan Gunung Stalaktit. Tidak perlu terburu-buru, dan tidak ada cara untuk terburu-buru. Namun, membangun kembali jembatan keabadiannya mulai menjadi masalah yang mendesak. Dia telah melakukan visualisasi 2 kali, sekali di tanah terberkati bunga teratai dan sekali di sebelah sungai pemakaman. Jembatan emas yang panjang telah berhasil diproyeksikan ke dunia dan membentang di seberang sungai, dan menjadi semakin stabil dengan setiap kali dia memvisualisasikannya. Ini terutama terjadi selama kedua kalinya di sebelah sungai pemakaman, dan Chen Ping'an sudah merasa yakin bahwa dia bisa melangkah ke jembatan itu. Namun, Chen Ping'an akan merasa pusing setiap kali memikirkan fakta bahwa ia masih perlu memurnikan harta abadi 5 elemen setelah membangun kembali jembatan keabadiannya. Harta abadi ini akan menjadi apa yang disebut dunia kecil yang melindungi tubuh dan jembatan keabadiannya. Setelah menerima slip giok dan mantra abadi dari Dewi Air Sungai Pemakaman, Chen Ping'an harus mulai membuat persiapan sekarang. Ini menandakan bahwa Chen Ping'an harus memurnikan 5 benda terikat. Jika tidak, jembatan keabadiannya akan menemui jalan buntu bahkan jika ia berhasil membangunnya kembali, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika energi spiritual mulai membanjiri dirinya seperti air laut setelah jembatan keabadiannya selesai. Tentu saja, ini kecuali ia meninggalkan basis kultivasi seni bela dirinya. Namun, setelah memurnikan 5 harta abadi dari 5 elemen dan menciptakan 5 danau serta tempat tinggal abadi di titik akupunturnya, Chen Ping'an dapat mulai mengumpulkan energi spiritual surga dan bumi. Pada saat yang sama, hal ini tidak akan terlalu merugikan napas ki sejati yang mengalir di sekitar titik akupunturnya. Kedua kekuatan yang berbeda tersebut sebagian besar dapat menghindari konflik satu sama lain. Ini adalah keadaan yang sangat mistis. Seolah-olah Chen Ping'an mengandalkan tinjunya untuk menjelajahi dunia, sementara Chen Ping'an menolak untuk bertemu tamu di hutan pegunungan yang lebat dan diam-diam berkultivasi dalam pengasingan. Saat berlatih meditasi berjalan, Chen Ping'an berpikir dalam hati, aku pasti harus memurnikan segel air yang diberikan Tuan Qi kepadaku menjadi benda yang terikat. Dengan begitu, segel air akan terhubung dengan hidupku. Bahkan jika itu hancur seperti segel gunung, itu masih dapat muncul sebagai proyeksi samar di titik akupunturku selama aku masih hidup. Bahkan jika kekuatannya hilang, setidaknya benda itu masih bisa memberiku nilai sentimental. Aku bisa melihatnya kapan saja aku mau. Selain itu, mantra abadi yang diberikan Dewi Air kepadaku paling banyak berbicara tentang pemurnian harta abadi berelemen air.
Mengenai batu giok kuno yang dapat memelihara fisik dan jiwa seseorang, kemungkinan besar benda itu juga terkait dengan elemen air. Namun, aku masih belum jelas tentang asal-usul dan kualitasnya. Aku perlu bertanya kepada Wei Bo terlebih dahulu. Sayang sekali Golden Sweet Wine tidak sesuai dengan salah satu dari 5 elemen. Kalau tidak, anggur ini memenuhi persyaratan kualitas dan juga cocok untuk dimurnikan. Jika aku memurnikannya, maka aku tidak perlu memakainya sepanjang waktu. Dengan begitu, makhluk abadi bumi Nascentier tidak akan bisa langsung melihatku. Mengenai inti ilmiah emas Dewa Kota Shenwen dari negara pakaian berwarna-warni. Sebuah pikiran muncul di benakku ketika aku menjelaskan teori urutan berurutan di Green Roving Residence, dan tampaknya aku dapat memurnikan inti ilmiah sebagai harta abadi yang sesuai dengan elemen logam. Bagaimanapun, mempelajari dan membaca buku pada dasarnya sama dengan berlatih teknik tinju dan teknik pedang. Semua ini adalah proyek seumur hidup. Mengenai elemen tanah, pendeta Tau tua itu meminta pendeta Tau muda itu untuk memberitahuku tentang tanah 5 warna dari 5 gunung Kekaisaran Li Agung. Perang sedang berkecamuk sekarang karena pasukan berkuda lapis baja Kekaisaran Li Agung telah berbaris ke selatan, jadi mungkin klan Song Kekaisaran benar-benar akan mampu menaklukkan setidaknya setengah dari benua Fial berharga timur. Jika demikian halnya, maka tanah 5 warna dari 5 gunung Kekaisaran Li Agung memang akan menjadi sangat berharga. Dari kelihatannya, aku perlu menyusahkan Wei Bo untuk menjawab pertanyaan ini juga lain kali aku kembali ke prefektur mata air naga. Bagaimanapun, dia sudah menjadi dewa resmi Gunung Utara. Mengenakan jubah putih, Chen Ping'an kehilangan rasa percaya dirinya saat berlatih teknik tinju, dengan gerakannya yang sangat halus dan mengalir seperti air. Dia bukan lagi murid di Tungku Naga. Dia tidak lagi keras kepala dan kaku seperti karakter yang ditulis dalam aksara biasa. Sebaliknya, dia sudah riang dan anggun seperti aksara semi kursif. Inti dari perkembangannya adalah mampu menahan rasa sakit dan meraih kesempatan yang ditakdirkan dengan kedua tangan. Keempat seniman bela diri dari gulungan gambar masing-masing aneh dengan caranya sendiri. Wei Xian baru-baru ini suka makan camilan. Ada 2 kantong kecil yang tergantung di pinggangnya, 1 di setiap sisi, dan kantong-kantong ini diisi dengan semua jenis camilan dari berbagai kios makanan. Lu Baixiang menyukai segala sesuatu yang tampak elegan, dan sekarang ia gemar memegang beberapa buah catur go di tangannya. Ia akan memijatnya di telapak tangannya sambil berjalan-jalan, menyebabkan buah catur go mengeluarkan suara berderit samar. Julian tidak suka dikekang. Misalnya, ia merasa sangat merepotkan untuk memakai kaos kaki jika ia sudah memakai sepatu bot. Ia membeli sepasang sandal jerami dari suatu tempat di kota Bangau, dan ia juga berganti pakaian kasar berwarna kuning muda. Selain itu, Julian juga akan membeli beberapa novel fantasi tentang iblis dan dewa serta beberapa novel roman tentang wanita cantik yang mempesona, tidak peduli kota atau desa mana yang mereka kunjungi. Ia akan mengambil buku-buku ini dan mulai membaca kapanpun ia punya waktu luang. Selain memahami teknik pedang setiap hari, Sui Youbian tampaknya tidak memiliki hobi lain. Hal ini sangat aneh. Chen Ping'an kembali ke kamarnya setelah selesai berlatih teknik tinjunya. Julian sedang menikmati hangatnya sinar matahari awal musim dingin di halaman, dan dia sedang membaca sebuah cerita romansa yang sangat menarik saat dia duduk di sana. Yao Xianxi datang berkunjung, dan dia meminta bimbingan Wei Xian mengenai teknik tinju. Lu Baixiang sedang bermain Go dengan Yao Jinxi yang juga datang berkunjung. Aura Sui Youbian telah sedikit berubah setelah kunjungannya ke gunung kecil di tengah kota provinsi. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan lagi, dengan pedangnya diletakkan secara horizontal di atas lututnya. Dia sering mendorong pedangnya keluar 1 inci dari sarungnya sebelum mendorongnya kembali, mengulangi tindakan ini berulang-ulang. Pei Qian bukanlah orang yang bisa berdiam diri dan berdiam diri terlalu lama. Dia menjadi bosan setelah menonton permainan Go antara Lu Baixiang dan Yao Jinxi selama beberapa saat, jadi dia kembali ke kamarnya untuk mengambil tongkat pendakiannya, menggunakannya untuk melepaskan teknik tongkat liar khasnya di samping Wei Xian dan Yao Xianxi. Wei Xian memerintahkan Yao Xianxi untuk berlatih posisi tinju tertentu terlebih dahulu, dan dia terdiam cukup lama setelah mengamati penampilan Pei Qian. Gerakan Pei Qian kacau dan tidak teratur, dan dia kadang-kadang akan memukul dirinya sendiri secara tidak sengaja. Ini benar-benar teknik mendominasi yang berisiko cedera parah untuk mengalahkan lawan. Yao Xianxi, yang sedang berlatih meditasi berdiri, memutar matanya ketika melihat ini. Namun, Wei Xian secara mengejutkan tampaknya tidak menganggap kejenakaan gadis kecil yang kecoklatan itu kekanak-kanakan. Pei Qian terengah-engah karena kelelahan saat dia membungkuk dan meletakkan tangannya di tongkat pendakiannya. Pak Tua Wei, bagaimana bakat seni bela diriku? Apakah aku 1 dari 10.000 bakat? Tanyanya. Bisakah aku menjadi Grandmaster yang tak tertandingi seperti ayahku besok? Sebenarnya, mari kita lakukan itu tahun depan. Bisakah aku menyaingi 10 dari kalian dengan 1 tangan? Wei Xian mengabaikan pertanyaan itu dan menjawab, ada pepatah di dunia kultivasi, pedang butuh waktu setahun,
golok butuh waktu sebulan, dan tombak butuh waktu selamanya. Aku punya 2 saran untukmu jika kamu benar-benar ingin membuat kemajuan pesat dengan teknik tongkatmu. Pertama, gunakan tongkatmu untuk menyerang seperti naga di ladang Rapeseid. Jika kamu bertahan, kamu akhirnya akan mengembangkan aura yang tak tertandingi. Kedua, pergi dan tusuk sarang tawon. Kamu akan mengembangkan jenis aura tak kenal takut lainnya saat menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Melihat ekspresi tulus Wei Xian saat berbicara, Pei Qian memikirkannya sejenak sebelum bertanya dengan sedikit ragu, "Kau tidak berbohong padaku. Kau boleh pergi jika tidak percaya padaku," jawab Wei Xian dengan acuh tak acuh. Lehu Baixiang, yang punggungnya menghadap Pei Qian dan Wei Xian, tersenyum tipis saat mendengar ini. Julian yang bungkuk sedang duduk di halaman dan membaca seperti biasa, dan dia baru saja menjilati jarinya dan membalik ke halaman berikutnya. Namun, percintaan romantis yang dijelaskan di halaman sebelumnya terlalu menggairahkan dan menggugah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk membalik kembali ke halaman itu untuk menikmati aksi yang panas itu lagi. Pei Qian tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendesah, ekspresi simpati di matanya saat dia berkata, "Pak Tua Wei, tidakkah kau tahu? Aku sama sekali tidak berlatih teknik tongkat. Sebaliknya, aku berlatih teknik pedang." Wei Xian berpura-pura menunjukkan ekspresi sadar. Namun, jelas bahwa dia tidak tulus. Pei Qian menjadi marah setelah melihat ini, dan dia memarahi, "Pak Tua Wei, persahabatan kita yang dibangun di atas 2 tusuk sate Tanghulu akan hancur jika kamu terus bersikap keras kepala dan menantang." Sudut mulut Wei Xian melengkung membentuk senyum tipis saat dia menikmati kemalangan gadis kecil itu. Pei Qian segera melempar tongkat pendakiannya ke samping dan buru-buru menutup mulutnya. Benar saja, suara Chen Ping'an terdengar dan memberi instruksi, "Kembalilah ke kamarmu untuk menulis 500 karakter." Selain membaca dan menghafal buku, Chen Ping'an juga meminta Pei Qian untuk menyalin buku sekarang. Pada akhirnya, hanya Chen Ping'an, Pei Qian, dan Yao Xianzi yang dapat menyaksikan matahari terbit memancarkan sinar pertamanya di puncak penerangan layar. Pei Qian membelalakan matanya dan mencondongkan tubuhnya ke pagar pembatas saat dia menatap matahari besar yang muncul dari Laut Timur. Seolah-olah dia sedang menatap lingkaran emas besar yang ingin dia pegang dan simpan sendiri. Yao Xianzi berseru dengan heran sesaat sebelum mengalihkan perhatiannya dari matahari terbit. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan pemandangan seperti itu berkali-kali sebelumnya. Kembali ke kampung halamannya di daerah perbatasan, keindahan cahaya bulan yang tersebar di atas sungai-sungai besar dan langit berbintang yang menggantung di atas dataran terbuka tidak kalah dengan kemegahan menyaksikan matahari terbit dari puncak penerangan layar. Namun, anak muda yang luar biasa itu tidak dapat menahan rasa sedikit terkejut. Bagaimana Pei Qian dapat menatap matahari begitu lama? Apakah matanya tidak sakit? Chen Ping'an dengan santai melompat ke pagar pembatas dan duduk. Yao Xianzi sudah ingin melakukan ini sejak awal, tetapi dia tidak berani melakukannya karena kakeknya dan kakak Jinzi hadir tadi malam. Setelah itu, dia merasa terlalu malu untuk melakukannya karena Chen Ping'an, seseorang yang sangat dia hormati dan kagumi, telah duduk di meja batu. Namun, sekarang Chen Ping'an telah memimpin dan memberi contoh, Yao Xianzi buru-buru mengikutinya dan melompat ke pagar untuk duduk di samping Chen Ping'an. Mereka menatap Laut Timur bersama-sama, dan seolah-olah pikiran Yao Xianzi juga mulai melebar. Ia dipenuhi dengan harapan dan antisipasi untuk kehidupan masa depannya di kota Mirek. Ketika meninggalkan puncak penerangan layar, wajah jenderal tua Yao dipenuhi dengan kekesalan dan penyesalan. Ia menggerutu bahwa Chen Ping'an bahkan tidak membangunkannya sebelum matahari terbenam, menyebabkannya melewatkan matahari terbit yang indah. Dengan kata lain, ia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mendaki gunung ini dengan sia-sia. Chen Ping'an mengabaikan keluhan kekanak-kanakan Yao Zhen, dan jenderal tua itu segera menghentikan gerutunya setelah Yao Jinzi berkata, "Kakek, apakah Anda masih belum puas setelah kami membuat pengecualian dan mengizinkan Anda minum tadi malam?" Yao Zhen dan Yao Xianzi, sang kakek dan cucu, adalah orang-orang terdekat Chen Ping'an, dan mereka berdua tahu bahwa perpisahan sudah dekat. Sudah hampir waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, jadi tidak dapat dihindari bahwa ada perasaan melankolis dalam pikiran mereka. Akan tetapi, baik Yao Zhen maupun Yao Xianzi adalah seniman bela diri dan jenderal yang terbiasa dengan angin yang menggigit dan pasir kasar di medan perang. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah menyingkirkan kesedihan perpisahan dari pikiran mereka. Bagaimanapun, akan selalu ada kesempatan untuk bersatu kembali dan minum di masa depan. Berpura-pura sedih seperti seorang gadis kecil akan mengurangi kesempatan dan malah membuatnya menggelikan. Mereka akhirnya tiba di dermaga Peach Leaf yang terletak di luar kota Mirek. Konvoi klan Yao berhenti. Chen Ping'an membawa rak buku bambu hijau subur di punggungnya. Yao Lingzi menggantungkan pedangnya di pinggangnya. Dia dengan berani menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Tuan Muda Chen, saya berharap Anda berlayar dengan aman dan lancar ke utara. Saya berharap Anda mendapatkan keberuntungan bela diri yang makmur." Chen Ping'an mengangguk sambil tersenyum sebelum memperingatkan,
seseorang tidak boleh tidak sabar saat berlatih bela diri. Semakin berbakat Anda, semakin penting untuk tidak hanya fokus pada terobosan ke tingkat berikutnya. Dalam hal teknik tinju, seorang seniman bela diri harus berusaha melepaskan dan menarik tinju mereka sesuka hati. Jika Anda ingin tubuh Anda lincah tetapi niat tinju Anda kuat, maka Anda perlu mengembangkan fondasi yang kuat. Seperti air yang menetes mampu menembus batu, kamu perlu memandang batu sebagai musuh terbesarmu sambil memperlakukan air yang menetes sebagai tujuan sejati seni bela dirimu. Nona Lingzi, kamu pasti bisa mencapai puncak jika kamu mampu tetap tenang dan tetap fokus. Yao Lingzi mendengus dingin dan menjawab, kamu hanya sedikit lebih tua dariku, tetapi kamu berbicara dengan cara yang sangat berpengalaman dan dewasa. Namun, saat gadis muda itu berbalik dan berjalan pergi, ada senyum tipis yang tersungging di sudut bibirnya. Yao Zhen tidak banyak bicara, dan hanya memberitahu Chen Ping'an untuk berhati-hati. Jenderal tua itu dengan hati-hati menyimpan tempat sikat bambu yang bertuliskan esai bijak itu. Dia berencana untuk menghargai tempat sikat bambu itu seolah-olah itu adalah pusaka keluarga. Yao Xianxi tanpa malu-malu meminta Chen Ping'an untuk membuat kaligrafi tadi malam, dan Chen Ping'an memperlakukannya seolah-olah itu adalah harta paling berharga di seluruh dunia. Yao Xianxi juga tidak banyak bicara hari ini, dan hanya berkata bahwa ia berharap Chen Ping'an mengunjungi kota Mirek di masa mendatang. Yang mengejutkan semua orang, Yao Jinxi meminta untuk menemani Chen Ping'an sebentar saat ia berjalan ke dermaga daun persik. Yao Xianxi bersiul geli, namun Yao Lingzi langsung menyikut pinggangnya, menyebabkan Chen Ping'an menggertakkan giginya kesakitan. Yao Jinxi memiliki keterampilan pengamatan yang tajam, dan ia memperhatikan bahwa lempengan giok yang tergantung di pinggang Chen Ping'an sedikit berbeda dari sebelumnya. Chen Ping'an telah membaliknya hari ini. Di antara kota Bangau dan dermaga daun persik, Chen Ping'an telah memakai lempengan giok itu sedemikian rupa sehingga selalu menampilkan karakter, mewariskan ajaran dari balai leluhur. Namun hari ini, karakter skrip segel, diri sejati dibina di Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dipajang. Sebuah pikiran terlintas di benak Yao Jinxi, dan dia menatap Chen Ping'an, anak muda yang telah bepergian dari negara Jin Utara ke ibu kota Kekaisaran Kuan Besar. Dia berbasa-basi dengan sopan yang sama sekali tidak tampak luar biasa. Namun, dia memancarkan perasaan tulus dan kecerdasan ilmiah, membuatnya tampak sangat menarik dan mengharukan. Chen Ping'an menerima ketulusannya, tetapi dia juga menolaknya pada saat yang sama. Mungkin hanya mereka berdua yang benar-benar dapat memahami sifat rumit hubungan mereka. Pada akhirnya, Yao Jinxi dengan santai memberitahu Chen Ping'an tentang karakter Ji yang ada dalam nama semua orang di generasinya di klan Yao. Ternyata, seorang peramal yang bepergian di sekitar wilayah perbatasan telah dilanda kemalangan dan menemukan perang dan kekacauan bertahun-tahun yang lalu. Peramal itu akhirnya diselamatkan oleh kakeknya, Yao Zhen, jadi dia telah melakukan ramalan untuk klan Yao. Selama meramal, sang peramal mengatakan bahwa pernah ada seorang yang luar biasa di antara para leluhur klan Yao dan bahwa karakter yang mirip dengannya adalah Ji. Selain itu, karakter ini memiliki hubungan yang kuat dengan generasi tempat cucu-cucu Yao Zhen berasal, dan setiap orang dari generasi itu akan dapat berbagi keberuntungan dengan leluhur itu jika mereka memiliki karakter Ji dalam nama mereka. Karakter ini dapat meningkatkan peluang yang ditakdirkan bagi generasi ini, dan seseorang bahkan mungkin mencapai ketinggian yang tak terduga berkat berkah dari leluhur ini. Yao Zhen tidak banyak memikirkan hal ini, dan dia hanya menganggap karakter Ji sebagai pertanda baik. Jadi, dia memasukkan karakter ini ke dalam nama-nama Yao Jinxi dan anak-anak lainnya. Ada lebih dari 20 orang di generasi cucu-cucunya, dan semuanya memiliki karakter Ji dalam nama mereka. Bahkan cabang-cabang sampingan klan Yao tidak terkecuali. Yao Zhen tidak menunjukkan pilih kasih. Di antara generasi ini, ketiga cucu Yao Zhen, Yao Jinxi, Yao Lingzi, dan Yao Xianxi, adalah yang paling luar biasa. Chen Ping'an tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar penjelasan ini. Pada akhirnya, Yao Jinxi membungkukkan badan dengan anggun dan indah kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya sebagai jawaban. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk berkata dengan suara yang tulus, Nona Jinxi, selain membantu Jenderal tua Yao menyusun strategi dan mengambil tindakan pencegahan terhadap orang-orang yang berniat jahat di kota Mirek, Anda juga perlu menjaga keselamatan Anda sendiri. Ini mungkin terdengar menyinggung, tetapi jika Anda menghadapi rintangan yang tidak dapat diatasi di kemudian hari, tidak ada salahnya meminta bantuan Jenderal tua Yao. Anda dapat meminta kakek Anda untuk membuat keputusan. Lagi pula, tidak perlu bertanggung jawab atas segalanya dan menghadapi semua kesulitan sendirian. Yao Jinxi melepaskan topinya yang terselubung dalam sebuah pertunjukan yang langka, memberikan senyuman yang indah namun tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Chen Ping'an. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya lagi, mengucapkan selamat tinggal kepada wanita muda itu. Yao Jinxi adalah seorang gadis cantik, namun secara mengejutkan dia juga menangkupkan tinjunya.
Matanya yang berkilau dipenuhi dengan kilauan aneh saat dia berkata dengan keras, gunung tidak berubah dan sungai tidak pernah kering. Chen Ping'an tidak punya pilihan selain menyelesaikan ucapannya, kita akan bertemu lagi selama waktu masih ada. Yao Jinzi belum minum anggur hari ini, namun pipinya langsung memerah saat ini. Di kejauhan, Julian tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, kebaikan dari wanita cantik adalah yang paling sulit diterima, kasih sayang dalam tatapan mereka adalah yang paling sulit untuk ditinggalkan. Sui Yubian sama sekali mengabaikan semua yang sedang terjadi saat dia berdiri di sana dengan pedangnya terikat di punggungnya. Chen Ping'an menyusul yang lain. Pei Qian menyampirkan tas koper katunnya secara diagonal di punggungnya, dan dia sekali lagi memegang tongkat pendakian di tangannya. Tidak ada lagi kereta kuda yang bisa mereka tumpangi, namun Pei Qian dipenuhi dengan semangat untuk perjalanan yang akan datang. Dia sama sekali tidak takut berjalan kaki. Kalau tidak, bukankah semua kapalan di kakinya akan tumbuh tanpa alasan? Chen Ping'an melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada konvoi klan Yao. Yao Xianzi, yang sedang menunggang kuda, berdiri di sanggurdi untuk melambaikan tangan dengan penuh semangat kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an dan yang lainnya terus berjalan ke utara. Saat mereka berjalan, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi dan berkata dengan suara lembut, sayang sekali tidak turun salju. Kalau tidak, kita bisa naik ke puncak-puncak penerangan layar lagi untuk menatap kota Fata Morgana yang tertutup salju yang terkenal karena tampak seperti alam abadi. Pei Qian tersenyum dan menyindir, kalau begitu, mengapa kita tidak menunggu sampai turun salju sebelum pergi? Selama 2 hari terakhir, Pei Qian telah melekatkan dirinya pada Yao Jinzi dan memanggilnya kakak abadi sepanjang waktu. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyanjung Yao Jinzi, seseorang yang dia pandang sebagai wanita cantik yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Pada akhirnya, Yao Jinzi benar-benar memberinya hadiah perpisahan, meletakkannya di dalam kotak kayu kecil. Di antara hadiah-hadiah itu ada beberapa koin keberuntungan dari dinasti masa lalu yang Yao Jinzi telah berusaha keras untuk mendapatkannya. Selain itu, ada ukiran kayu kecil berbentuk ganoderma. Ditambah dengan pernak-pernik lainnya, dan totalnya ada sekitar selusin barang. Pada awalnya, Pei Qian hanya ingin menipu beberapa tael perak dari Yao Jinzi. Itu akan sempurna, dan Chen Ping'an juga tidak akan menghentikannya. Selain itu, jumlah perak ini tidak akan terlalu banyak untuknya. Namun, Yao Jinzi akhirnya memberinya masalah yang sangat sulit. Pei Qian tidak berani menerima hadiah itu sendiri mengingat nilainya, jadi Yao Jinzi akhirnya memegang tangan Pei Qian dan menyerahkan kotak harta karun kayu itu kepada Chen Ping'an, menjelaskan bahwa isi di dalamnya langka dan unik tetapi tidak terlalu berharga. Karena itu, dia berharap Chen Ping'an tidak akan menolak hadiah itu. Chen Ping'an awalnya ingin menolak hadiah itu atau hanya memilih satu barang dari kotak, tetapi akhirnya dia tidak punya pilihan selain menerimanya atas nama Pei Qian setelah Yao Jinzi bersikeras. Dia meletakkan kotak harta karun kayu itu di dalam rak buku bambunya, dan Pei Qian sama sekali tidak mengeluh tentang ini. Sebaliknya, dia menganggap ini sepenuhnya wajar dan dapat dibenarkan. Kotak harta karun kayu itu cukup besar dan berat, jadi apakah dia bermaksud melemparkannya ke dalam tas kopernya dan membawanya ke puncak istana surgawi atau semacamnya? Bukankah itu akan membuatnya sangat lelah? Saat Pei Qian menyemangati Chen Ping'an untuk menunggu hingga salju turun di kota Mirek, dia dengan gembira memikirkan prospek perpisahan lainnya. Mungkin keinginannya akan menjadi kenyataan dan dia benar-benar akan menerima emas dan perak kali ini. Chen Ping'an tersenyum dan menyarankan, kalau begitu kamu bisa tinggal di kota Mirek sendirian. Pei Qian membetulkan tas kopernya dan mencengkeram tongkat pendakiannya erat-erat. Karena dia adalah orang yang tidak mau mengalah dan tidak mau mengambil keputusan, dia mengumumkan dengan suara yang tegas, tiba-tiba aku merasa bahwa bergegas dan melanjutkan perjalanan adalah hal yang paling penting. Chen Ping'an menoleh ke 4 bawahannya dan berkata, aku tidak meminta kuda perang dari klan Yao, jadi kita hanya bisa berjalan kaki ke stasiun feri abadi di puncak istana surgawi. Julian segera tersenyum dan berkomentar, berjalan kaki dapat memperbaiki tulang dan urat. Mengapung di sungai dekat dermaga daun persik adalah sebuah perahu bertiang hitam yang terletak sangat jauh dari konvoi klan Yao. Kepala kuil Du Hanling perlahan menarik tangannya yang seperti batu giok dan berkata kepada seorang kultivator wanita muda di sampingnya, sampaikan pesan kepada Adipati dan katakan padanya untuk tidak memprovokasi Chen Ping'an. Orang ini adalah murid langsung dari aula leluhur Gunung Damai dan Tenang, jadi belum lagi kekaisaran Kuan Agung yang dibuat menderita, bahkan kuil atau puncak emas kita akan menghadapi risiko kehancuran total jika kita berani membunuh Chen Ping'an. Kultivator wanita itu segera berdiri dan pergi. Kultivator wanita lain tetap tinggal, dan dia terus menyeduh teh untuk kepala kuil. Bagaimanapun, dia memiliki dasar kultivasi yang baik, sehingga ini memungkinkan dia memiliki kulit pucat yang indah. Kepala kuil Du Hanling, seorang abadi bumi tingkat baru, duduk di sana dengan tenang dengan tatapan apatis di matanya. Kita gagal di langkah terakhir.
Karena sifat yang sangat langka dari lempengan giok dari aula leluhur Gunung Damai dan Ketenangan, hanya mereka yang berasal dari klan dan sekte abadi yang relatif besar dan kuat yang akan mengenali lempengan giok yang tergantung di pinggang Chen Ping'an. Tentu saja, kebanyakan abadi bumi biasa di tingkat inti emas atau tingkat baru pasti memiliki pengetahuan tentang lempengan giok dari aula leluhur Gunung Damai dan Ketenangan ini juga. Bagaimanapun, biarawati Tau Huangting telah membawa dunia yang penuh penderitaan bagi beberapa kekuatan bertahun-tahun yang lalu. Dia baru saja menetap selama 60 tahun terakhir, dan tidak ada yang tahu apakah dia berkultivasi dalam pengasingan atau apakah leluhur lamanya telah memerintahkannya untuk tetap berada di Gunung Damai dan Ketenangan. Mencoba memprovokasi Gunung Damai dan Ketenangan saat ini akan lebih bunuh diri daripada mencoba memprovokasi Sekte Daun Parasol atau Sekte Lempengan Giok. Du Hanling tentu saja tidak berani memprovokasi mereka. Terlebih lagi, dia hanya melakukan transaksi kecil dengan Duk Gao Shizhen dan dalang sebenarnya di balik sang Duk, yang hanya merupakan bonus tambahan. Membunuh Chen Ping'an tentu saja ideal, tetapi tidak akan terlalu berarti bahkan jika mereka gagal membunuhnya. Ini tidak akan memengaruhi rencana besar kuil Tau Puncak Emas. Namun, sangat mungkin Duk Gao Shizhen sedang melompat-lompat dan mengumpat saat ini. Bagaimanapun, apakah ini penting bagi kepala kuil Du Hanling dan kuil Tau Puncak Emas? Masalah manusia itu sepele, jadi seberapa pentingkah masalah kaisar dan pejabat? Du Hanling duduk di sana dan merenung sejenak. Situasinya kacau, dan beberapa pion kuil Tau Puncak Emas telah mengambil posisi mereka dan berakar. Jika demikian, dia juga harus mencoba untuk melangkah maju dan naik. Jika tidak, basis kultivasinya saat ini masih jauh dari cukup. Adapun apakah Gao Shizhen benar-benar akan kehilangan akal dan memburu bocah muda itu, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuil Tau Puncak Emas yang telah menarik diri dari situasi tersebut. Kepala kuil, haruskah aku memperingatkan Chen Ping'an secara diam-diam? Tanya kultivator wanita muda itu. Namun, dia dengan cepat menjawab pertanyaannya sendiri, dengan berkata, itu sama saja dengan melebih-lebihkan. Melakukan terlalu banyak hal sama buruknya dengan tidak melakukan cukup banyak hal. Du Hanling tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengoreksinya, bukannya kita tidak boleh melakukan ini, tetapi waktunya belum tepat. Selain itu, kamu tidak akan menjadi orang yang memainkan peran sebagai orang baik, ini harus dilakukan oleh Xiao Yuanran. Kultivator wanita itu tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung, kebijaksanaan kepala kuil benar-benar tak tertandingi. Du Hanling menepisnya dengan senyuman. Hari itu sedang badai, Adipati Gao Shizhen berdiri di kaki gunung, dan dia menolak payung yang diberikan oleh pelayannya, memilih untuk berdiri di bawah hujan. Setelah kejadian baru-baru ini, konsep seperti kesetiaan patriotik dan bekerja untuk kebaikan bersama tidak lagi bernilai bahkan satu koin tembaga pun di matanya. Gao Shui adalah putra satu-satunya, dan dia sekarang sudah meninggal. Dia telah dengan susah payah membesarkan putra satu-satunya ini selama hampir 3 dekade terakhir, dan bahkan sebagai ayahnya, Gao Shizhen tidak dapat menemukan sedikit pun kekurangan pada Gao Shui. Sebelum menerima surat rahasia dari pangeran ketiga itu, dia selalu yakin bahwa Gao Shui akan menjadi pilar istana kekaisaran, dan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi kaisar di masa depan, klan Gao akan menikmati kebangkitan di bawah kepemimpinan putranya yang cakap, dan bahwa gelar adipati klan akan dinaikkan menjadi raja daerah. Dalam benaknya, klan Gao akan mendapatkan dukungan dari kaisar baru, dan kekaisaran mereka akan menaklukkan negara Jin Utara dan negara Qi Selatan untuk menjadi kekaisaran terbesar di benua Daun Parasol. Kaisar dan pangeran ketiga telah berjanji untuk mengganti kerugiannya, sementara semua tetua tamu klan telah menasihatinya untuk menanggung kerugian itu dalam diam. Selama kurun waktu ini, Gao Shizhen tampak sangat tenang dan tidak terganggu, sama sekali tidak seperti apa yang diharapkan orang dari seorang pria yang baru saja kehilangan putranya sendiri. Pertama, ia meninggalkan istana kekaisaran, kemudian istana pangeran sebelum akhirnya meninggalkan ibu kota secara rahasia untuk melayani sebagai utusan rahasia bagi kaisar. Ia pergi ke stasiun relay kota Bangau untuk bertemu Yao Zhen, dan pertemuan itu berjalan tanpa hambatan. Gao Shizhen masih tetap menjadi adipati yang cerdik dan tidak mementingkan diri sendiri yang selalu memperhatikan gambaran besar, dan ia tidak pernah mengecewakan kaisar yang sudah tua itu. Jika bukan karena kesempatan yang diberikan surga kepadanya, Gao Shizhen tidak akan mampu melakukan apapun. Bagaimanapun, kota Mirek adalah milik kaisar, sedangkan kekaisaran Kuan Agung adalah milik klan Liu. Namun, keadaan sekarang berbeda. Seseorang telah datang kepadanya, dan dia telah pergi menemui pangeran tertua, Liu Chong, yang telah mengumpulkan 5.000 prajurit. Mengenai berapa banyak kekuatan abadi yang berhasil dimenangkan Liu Chong di balik layar, Gao Shizhen tidak tertarik. Bahkan lawan yang paling lemah di atas kertas pun tidak boleh dianggap enteng, dan meremehkan musuh adalah tabu utama di medan perang. Ini adalah prinsip dasar yang bahkan seorang bangsawan manja seperti Gao Shizhen pahami dengan sangat baik, jadi dia yakin bahwa Liu Chong juga sangat menyadarinya. Jadi,
Sang adipati menunggu Liu Chong untuk menyerahkan kepala itu kepadanya saat dia kembali, dan dia akan dapat membawa kepala itu ke makam putranya. Berdiri di depan kuil yang kumuh, Chen Ping'an mengarahkan pandangannya ke arah dua orang yang bersembunyi di bagian paling belakang rombongan Liu Chong. Begitu menyadari tatapan Chen Ping'an, mereka berdua saling bertukar pandang sebelum melangkah maju beberapa langkah. Mereka pun menampakkan diri tak lain dan tak bukan adalah Xu Qingzhou dan Xu Tong, wajah-wajah familiar yang pernah bertarung melawan Lehu Baixiang dan Sui Youbian di penginapan di perbatasan. Xu Qingzhou melepas jubah hujan sabut kelapanya sebelum melemparkannya ke samping, memperlihatkan baju zirahnya. Di pinggangnya diikatkan sebilah pisau biasa yang diberikan kepada semua prajurit yang bertugas di perbatasan Kekaisaran Kuan Besar, tetapi itu hanya untuk pajangan, dan selain itu, dia juga membawa kesederhanaan. Xu Qingzhou tetap diam, sementara Xu Tong tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali kita bertemu lagi, Tuan Muda Chen. Pertemuan terakhir kita terjadi di perbatasan selatan, dan sekarang, kita telah dipertemukan kembali di perbatasan utara." Bersama mereka berdua, rombongan Liu Chong terdiri dari 10 orang, 8 lainnya adalah kultivator berpengalaman yang telah bersama pasukan selama bertahun-tahun di perbatasan utara. Satu-satunya negara yang dilawan oleh Kekaisaran Kuan Besar adalah Jin Utara dan Qi Selatan. Perbatasan selatan dipertahankan oleh pasukan klan Yao, sementara 120.000 pasukan di bawah komando pangeran tertua ditempatkan di perbatasan utara. Pertempuran melawan Qi Selatan sangat sering terjadi, dan meskipun itu belum tentu merupakan indikasi kecakapan tempur secara keseluruhan, pasukan pangeran tertua jelas semuanya memiliki lebih banyak pengalaman di medan perang daripada klan Yao. Tujuan Xu Qingzhou memburu Chen Ping'an dan yang lainnya sangat jelas, dia menginginkan baju zirah embun itu, dan idealnya, dia juga ingin mengklaim pedang itu. Liu Chong hanya setuju untuk memberinya baju zirah embun, sementara pedang itu harus dibeli, dan apakah kesepakatan itu akan dibuat tergantung pada seberapa banyak Xu Qingzhou dan klannya bersedia menawarkan. Xu Tong adalah guru dari Flora Convent, sekte kultivasi terbesar di Kekaisaran Kuan Besar, dan ia unggul dalam teknik keabadian berbasis petir, serta pemurnian pil. Kedua keterampilan terakhir tersebut membuatnya sangat populer di kalangan tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya karena pil yang ia racik memiliki manfaat kesehatan yang mendalam. Setiap kali energi spiritual disuntikkan ke dalam jubah dao yang dikenakannya di balik jubah hujan sabut kelapa, awan kabut akan terlepas, berisi gambar cemerlang yang menggambarkan pemandangan yang menakjubkan. Nama jubah dao itu adalah Puncak 5 Warna, dan itu adalah harta yang diwariskan turun-temurun di biara Flora, yang sangat dekat untuk menjadi harta abadi. Tentu saja, Xu Tong sangat menginginkan jubah dao emas yang dikenakan Chen Ping'an. Chen Ping'an mengalihkan pandangannya ke arah Liu Chong saat dia bertanya, "Apakah kamu di sini untuk kursi itu?" "Kalau tidak, menurutmu kenapa aku di sini?" Liu Chong meludah dengan gigi terkatup. "Apakah nyawa 5.000 prajuritku tidak berharga di matamu? Aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku tidak datang ke sini hari ini untuk melihatmu dengan mataku sendiri. Kamu tidak akan bisa hidup dengan dirimu sendiri." Chen Ping'an mengejek. "Bukankah kau sendiri yang menanggung semua ini? Ke-5.000 prajurit itu tewas di gunung itu dan... Lupakan saja, kau tidak perlu aku mengajarimu tentang masalah ini. Kau kemungkinan besar akan berkata pada dirimu sendiri bahwa seseorang yang ditakdirkan untuk hal-hal besar tidak akan terpaku pada hal-hal kecil, dan bahwa begitu kau menjadi kaisar, ke-5.000 prajurit itu akan tewas demi tujuanmu, jadi mereka akan mati dengan pantas." Chen Ping'an memutar ranting di tangannya dengan lembut sambil melanjutkan, "Saya hanya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda, mengapa Anda begitu yakin bahwa lencana yang saya bawa ini palsu?" Mungkin Liu Chong mengobrol dengan Chen Ping'an untuk memberi dirinya waktu guna mengumpulkan keberanian, atau mungkin ia melakukannya untuk mengatasi rintangan di dalam hatinya. Adapun Chen Ping'an, ia bersedia menghibur Liu Chong justru karena ia ingin mengajukan pertanyaan terakhir ini, yang merupakan pertanyaan yang paling penting di matanya. Gao Shizhen pastilah orang yang ingin merenggut nyawanya, dan ia sudah memiliki gambaran kasar tentang siapa yang menginginkan barang itu dari Green Roving Residence, tetapi siapa yang mengincar Sword Nurturing Gourd miliknya? Chen Ping'an telah mengikatkan liontin giok itu ke pinggangnya segera setelah ia meninggalkan stasiun relay kota Riding Crane. Setibanya di dermaga Daun Persik, tibalah waktunya baginya untuk berpisah dengan pasukan klan Yao, dan pada hari itu, ia telah mengungkapkan kepada dunia apa yang tertulis pada Liontin Giok, karakter, diri sejati dibina di Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Pada dasarnya, ia mengungkapkan kepada seluruh kota Mirek tentang hubungan langsungnya dengan aula leluhur Gunung Kedamaian dan Ketenangan dengan harapan bahwa hal ini akan meringankan sebagian tekanan yang dihadapi Yao Zhen di ibu kota. Jika musuh-musuhnya di kota Mirek bahkan tidak mengenali Liontin Giok itu, maka klan Yao tidak perlu khawatir. Adapun mereka yang dapat memahami apa yang terkandung dalam Liontin Giok itu, mereka semua adalah tokoh-tokoh yang tidak terduga yang akan tahu untuk tidak menggigit lebih dari yang dapat mereka kunyah.
Kepala kuil Duhanling dari kuil Tau Puncak Emas adalah salah satu dari orang-orang itu, dan begitu ia melihat Liontin Giok itu, ia segera pergi, meskipun tindakannya itu telah membangkitkan kemarahan banyak tokoh kuat di kota Mirek. Pandangan aneh muncul di mata Liu Chong, dan ia hanya memberi Chen Ping'an setengah jawaban. Liontin Giok milikmu itu pasti asli, tetapi di saat yang sama, itu juga palsu. Akan lebih baik bagimu jika kau tidak memilih untuk memakainya, tetapi sekarang setelah kau memakainya, kau telah menyegel takdirmu sendiri. Semakin banyak keyakinan merayapi suara Liu Chong saat dia berbicara, dan Chen Ping'an sekali lagi teringat betapa frustasinya berbicara dengan orang-orang dengan garis keturunan kekaisaran ini. Yang pertama dalam daftar itu, tentu saja, tetangganya Song Jixin. Argumen kedua belah pihak masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan mustahil untuk secara objektif memutuskan mana yang benar atau salah, tetapi faktanya adalah bahwa Liu Chong telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. 5.000 prajuritnya dan para pemurniki serta master seni bela diri yang bersembunyi di antara mereka sudah bersemangat untuk maju, dan juga kekuatan yang kuat mendorongnya maju di balik layar. Jelas, konflik ini tidak akan bisa diselesaikan dengan damai, dan dengan mengingat hal itu, Chen Ping'an tidak ingin membuang waktu lagi dengan kata-kata. Jika konflik bisa diselesaikan dengan kata-kata, maka dia akan lebih dari bersedia untuk berbicara, tetapi sangat jelas baginya bahwa tidak seorang pun akan mendengarkan. Chen Ping'an mengangkat dahan di tangannya dan menjulurkan udara 2 kali ke arah Liu Chong. Julian segera melompat maju sebagai tanggapan. Meskipun ini adalah jebakan, dia ingin melihat dengan tepat apa jebakan itu. Sui Youbian dan Lehu Baixiang juga beraksi, sementara Wei Xian berlari mengejar mereka, dengan cepat mengejar Julian. Dia tidak akan ikut campur dalam keributan untuk saat ini. Sebaliknya, tugasnya adalah melindungi kuil yang sudah rusak itu. Sedangkan Chen Ping'an, dia tetap tenang dan sabar, menunggu lawan-lawannya menunjukkan kartu truf mereka. Di puncak gunung yang lebih tinggi dari gunung tempat kuil yang sudah rusak itu berdiri 2 sosok yang tinggi. Tidak jelas apakah mereka tinggi dalam arti sosial, tetapi paling tidak, mereka berdiri di titik yang sangat tinggi dalam arti geografis. Ada seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme di Kekaisaran Kuan Besar. Liontin Giok yang diberikan kepadanya oleh Akademi tidak ada di pinggangnya, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang berani menentangnya saat dia berdiri di atap istana kekaisaran di kota Mirek. Berdiri di samping lelaki tua itu adalah seorang pria yang sangat berotot yang memancarkan aura brutal yang hampir tidak manusiawi, dan dengan taruhan yang begitu tinggi, lelaki tua itu mengajukan pertanyaan yang dapat diartikan sangat kasar. Tuanmu tidak akan menarik kembali kata-katanya, bukan? Tanggapan pria kekar itu bahkan lebih kasar dan lebih langsung. Siapa aku untuk mengatakan apa yang akan dilakukan tuanku? Jika kamu punya nyali untuk bertanya, mengapa tidak menanyakannya sendiri? Semua yang kulakukan di sini adalah demi kebaikan bersama, jadi tindakanku dapat dibenarkan. Bahkan jika Gunung Kedamaian dan Ketenangan menyerang Akademi dan aku dilucuti gelarku sebagai hukuman, itu tidak akan jadi masalah, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Kalian para sarjana benar-benar sekelompok yang sok penting, lelaki kekar itu mencibir. Senyum kecut muncul di wajah lelaki tua itu saat dia mendesah. Kemampuan untuk belajar dari kesalahan seseorang adalah kebajikan yang luar biasa. Aku telah membaca banyak buku dari semua 100 aliran pemikiran, tetapi itu adalah pelajaran yang gagal kupelajari. Lelaki kekar itu tidak mengejek lelaki tua itu lebih jauh karena takut jika dia bertindak terlalu jauh, lelaki tua itu akan tiba-tiba berubah pikiran, sehingga merusak rencana yang telah disusun oleh tuannya. Dengan mengingat hal itu, dia menghibur, harta karun itu sangat berharga, jadi tidak mengherankan jika kau telah merencanakan begitu matang untuk mendapatkannya. Sejujurnya, itu sangat memikat, bahkan bagiku. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setelah kau mendapatkan harta karun itu, aku akan memberimu harta karun abadi yang diberikan oleh tuanku sebagai ganti separuhnya. Setelah itu, aku akan melayanimu selama 60 tahun sebagai ganti sisanya. Bagaimana menurutmu? Lelaki tua itu mempertimbangkan tawaran ini sejenak, lalu menjawab dengan anggukan, setuju. Sebelum datang ke sini, tuanku melarangku terlibat dalam konflik ini kecuali untuk menyelamatkan hidupmu, lelaki kekar itu memperingatkan. Dia juga menasihatimu untuk mencoba dan menahan diri dari melakukan kekerasan, dan bahkan jika kau melakukannya, kau harus melakukannya dengan moderat. Jika tidak, kau dapat dengan mudah menarik perhatian orang bijak dari kuil Konfusianisme itu. Meskipun orang bijak itu saat ini sedang sibuk mencari keratua dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, jika dia tiba-tiba memutuskan untuk datang ke sini, maka Liu Chong dan orang-orang kecil lainnya mungkin akan terhindar dari hukuman, tetapi kita berdua pasti tidak akan seberuntung itu. Saat menyebut orang bijak dari kuil Konfusianisme, suasana hati lelaki tua yang muram itu semakin memburuk. Ke-72 orang bijak di kuil kesopanan asli di benua ilahi bumi tengah adalah tokoh yang sangat kuat yang tidak boleh diganggu.
Berbeda dengan orang-orang seperti 72 guru gunung akademi, mereka adalah orang bijak Konfusianisme sejati, bukan hanya orang bijak akademi yang dihormati oleh kerajaan fana. Dengan mengingat hal itu, lelaki tua itu mengangguk muram sambil menjawab, "Aku mengerti." Badai di puncak gunung itu semakin deras, tetapi hujan menyemprot ke segala arah sebelum sempat jatuh kedua lelaki itu, seolah-olah ada payung kertas minyak tak terlihat di atas kepala mereka. Pria kekar itu menguap malas pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa seseorang dengan status dan kekuatan seperti tuannya begitu berniat memburu anak muda itu. Sayangnya bagi tuannya, dia telah memperhitungkan hampir seluruh benua daun parasol dalam rencananya, tetapi dia gagal mengantisipasi bahwa seorang anak muda dari sekte penulisan Planchette secara tidak sengaja akan bertemu dengan tuan tingkat 12 itu. Sebagai akibat dari kecelakaan yang tak terduga ini, seluruh rencana yang telah disusun dengan susah payah oleh tuannya berisiko hancur berantakan. Mungkinkah kekayaan benua daun parasol benar-benar begitu padat sehingga tidak dapat dibandingkan dengan benua pusaran selatan yang paling dekat dengan gunung stalaktit? Penting untuk diingat bahwa Pak Tua Chen yang maha kuasa hadir di benua pusaran selatan. Menurut tuannya, Pak Tua Chen adalah sosok yang sangat terkenal, bahkan di kampung halamannya, dan dianggap sebagai salah satu musuh potensial yang paling tangguh. Bahkan gurunya telah mengakui bahwa dia pasti bukan tandingan Chen Chun'an selama mereka berada di Majestic World. Hujan semakin deras di puncak gunung, dan hujan itu menghantam baju zirah yang dikenakan pasukan Liu Chong dengan keras dan terdengar jelas. Agar Xu Qingzhou dan Xu Tong dapat fokus pada tugas yang ada tanpa harus khawatir melindunginya, Liu Chong telah mundur ke suatu titik di tengah gunung, di mana ia ditemani oleh puluhan pengawalnya yang paling dapat diandalkan, yang semuanya mengenakan baju zirah yang jauh lebih berat dan lebih kokoh daripada yang dikenakan oleh pasukannya yang lain. Selain itu, ada juga 3 kultivator yang sangat kuat di sisinya, yang terdiri dari seorang pendekar pedang si Observation Tier dengan pedang terbang yang tajam dan tangguh, seorang pendeta Tao yang mahir dalam menciptakan formasi, dan seorang kultivator militer yang mengenakan baju zirah embun. Liu Chong bertekad untuk mengambil kepala Chen Ping'an, tetapi tentu saja tidak ada salahnya untuk tetap aman, dan ia jelas tidak ingin kehilangan nyawanya di sini dalam momen kepuasan diri. Pada saat ini, tidak jelas di mana Wang Qi bersembunyi, dan fakta bahwa ia bersedia terlibat secara pribadi dengan konspirasi ini membuatnya menjadi sosok yang tidak dapat dipercaya di mata Liu Chong. Jika bukan karena persyaratan yang sangat menarik yang ditawarkan oleh Gao Shizhen dan keterlibatan klan Shu dan Biara Flora, Liu Chong tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu. Ia sangat ingin tahu tentang betapa berharganya harta Green Roving Residence, sampai-sampai seorang sarjana bangsawan pun bersedia mengesampingkan moralitasnya untuk mengatur rencana jahat ini. Tentu saja, Wang Qi dapat menjelaskan tindakannya sendiri setelah kejadian tersebut. Ia dapat memberitahu guru gunung dari Akademi Penakluk Besar bahwa ia telah memburu seorang penipu yang menyamar sebagai murid langsung dari aula leluhur Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Bahkan, ia dapat menyeret Chen Ping'an lebih jauh ke dalam lumpur dengan mengklaim bahwa ia mencurigai Chen Ping'an sebagai iblis kuat yang telah berpura-pura, dan itu akan menjelaskan mengapa ia harus merekrut bantuan 5.000 tentara untuk mengepung gunung. Namun, itu jauh dari alibi yang sempurna di mata Liu Chong. Bagaimanapun, itu tidak penting baginya. Saat ini, Wang Qi masih seorang sarjana bangsawan sejati dari Akademi Penakluk Besar, dan kata-kata seorang sarjana bangsawan sama saja dengan dekrit suci bahkan bagi kaisar kekaisaran fana, apalagi seorang pangeran seperti Liu Chong. Semua tindakannya sepenuhnya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Akademi. Mengenai bagaimana Wang Qi akan menjelaskan tindakannya kepada Akademi setelah membunuh Chen Ping'an, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Liu Chong. Setelah mengatakan itu, Liu Chong benar-benar tercengang ketika Wang Qi meninggalkan kota Mirek secara diam-diam untuk menemuinya di perbatasan sebelum mengungkapkan kepadanya beberapa pion tersembunyi yang telah disiapkan oleh Li Li. Setelah menerima informasi ini, Liu Chong benar-benar terperangah. Li Li selalu disebut sebagai penjaga kekaisaran-kekaisaran Kuan besar, dan dia sama sekali tidak tahu bahwa Li Li telah membangun jaringan pion yang begitu rumit di seluruh kekaisaran. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa Wang Qi, seorang sarjana bangsawan berpengalaman yang dihormati di wilayah tengah benua daun parasol, telah terlibat dengan seorang Kasim. Terlepas dari seberapa hebat reputasi Li Li di istana kekaisaran, pada akhirnya dia tetaplah seorang tua bangka yang kehilangan sepasang alat kelamin, dan membandingkan seseorang seperti dia dengan seorang sarjana bangsawan yang disegani tidak lebih dari sekadar penghinaan. Kematian Li Li merupakan peristiwa yang sangat beruntung bagi Liu Chong. Li Li adalah pendukung setia pangeran ketiga, yang telah bersusah payah menyusun rencana selama lebih dari 1 dekade, bahkan sampai secara pribadi menjelajah jauh ke dalam negara Jin Utara. Dia mampu menggagalkan rencana kuil Dewa Air dan Pine Needle dan Istana Dewa Gunung Jin Huang, tetapi dia kehilangan Gao Shui di wilayah klan Yao, dan bahkan Li Li pun menemui ajalnya. Tiba-tiba, dia kehilangan segalanya, dan di mata Liu Chong,
Itu adalah tanda yang tak terbantahkan bahwa bahkan surga pun berpihak padanya. Akan tetapi, meskipun Liu Chong telah memimpin pasukannya di perbatasan selama bertahun-tahun dan telah bertempur dalam banyak pertempuran, ia tetap tidak mampu menahan kecemasan yang ia rasakan saat ini. Sama seperti saat pertempuran di penginapan, Wei Xian berdiri kokoh di depan kuil yang sudah bobrok itu, mempertahankan pintu masuknya dan mengalahkan semua prajurit musuh yang berani mendekatinya. Balut baju besi Gunung Barat, ia tidak takut dengan serangan musuh, ia hanya membiarkan mereka memantul darinya sebelum membalas dengan tinjunya untuk membuat musuh terpental. Setiap kali beberapa mayat mulai menumpuk di dekat pintu masuk, ia akan menendang mereka menjauh untuk memastikan bahwa ia memiliki pandangan yang jelas ke medan perang. Satu-satunya serangan yang ia hindari adalah anak panah buatan khusus yang sesekali datang ke arahnya, yang semuanya ditembakkan oleh pemanah ahli yang memegang busur dengan beban tarikan yang sangat tinggi sejauh mungkin. Dibandingkan dengan pusaran kehancuran yang bernama Julian, Wei Xian hampir dapat digambarkan sebagai orang yang lembut dalam pendekatannya. Siapapun yang membiarkan Julian mendekat dalam jarak sedekat lengan, niscaya akan menderita akibat yang mengerikan, baju zirah mereka hancur dan tewas di tempat atau menderita luka yang mengerikan. Sementara itu, Sui Youbian terus melepaskan rentetan cahaya pedang yang dahsyat yang menyapu udara ke segala arah, seringkali menebang pohon bersama tentara musuh. Pada titik pertempuran ini, tidak ada satupun pohon yang berdiri dalam radius beberapa ratus meter di sekitarnya. Sedangkan untuk Lehu Baixiang, dia melesat seperti capung yang lincah, ditemani oleh halting snow, dan yang bisa dilihatnya hanyalah proyeksi pedang putih terang yang bertahan di malam hari. Dalam rentang waktu yang singkat tidak lebih dari 15 menit, 600 pasukan Liu Chong telah ditebas, dan jumlah itu hanya akan lebih tinggi jika bukan karena fakta bahwa lingkungan hutan yang terbatas tidak cocok untuk gelombang besar pasukan. Chen Ping'an telah berdiri di pintu masuk kuil selama ini, dan dia tiba-tiba melihat ke bawah sambil tersenyum, tepat saat roh teratai kecil muncul dari tanah. Roh teratai itu melambaikan satu-satunya lengannya yang tersisa padanya sambil mengeluarkan beberapa suara yang tidak dapat dipahami, lalu menunjuk ke suatu arah. Chen Ping'an mengarahkan pandangannya ke arah itu dan mendapati bahwa roh teratai kecil itu menunjuk ke puncak gunung di kejauhan, dan roh itu memberitahu dia bahwa ada dua sosok yang sangat kuat sedang mengamati pertempuran dari puncak gunung itu, dan roh itu tidak berani mendekati mereka. "Apakah kamu melihat pendeta Tao muda bertopi kembang sepatu itu?" tanya Chen Ping'an. Roh teratai kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat sebagai tanggapan. Chen Ping'an mengacungkan jempolnya, lalu memerintahkan, "Pergi bersembunyi di kuil." Roh teratai kecil itu mengangguk sebagai tanggapan, lalu melompat tinggi melewati pintu kuil setelah berlari kencang. Saat memasuki kuil, roh itu melihat Pei Qian, dan ekspresi khawatir segera muncul di wajahnya. Roh itu tidak begitu menyukainya bahkan saat mereka pertama kali bertemu. Seiring berjalannya waktu, rasa khawatirnya terhadap Chen Ping'an tampak sedikit berkurang, dan sesekali ia akan muncul di samping Chen Ping'an. Suatu kali, ia baru saja menjulurkan kepalanya dari tanah ketika Pei Qian mengayunkan tongkat pendakiannya ke arahnya. Untungnya, ia berhasil menghindari serangan itu sebelum muncul di tempat lain, dan Pei Qian terus mengejarnya sambil mengacungkan tongkat pendakiannya. Pada akhirnya, ia benar-benar kelelahan, dan ia tidak berhasil mendaratkan satu pukulan pun pada roh teratai kecil itu. Selain itu, Chen Ping'an menghukumnya dengan menyeretnya sejauh setengah kilometer dengan memegang telinganya sementara ia berteriak dan menangis sepanjang waktu. Berdiri di pintu masuk kuil, Chen Ping'an merasa sedikit lebih yakin. Melihat ada dua orang yang mengamati pertempuran yang sedang berlangsung dari gunung di dekatnya, paling tidak, dia tahu bahwa dia tidak akan tiba-tiba tertabrak dan terbunuh begitu saja. Dia memiliki kecurigaan kuat bahwa salah satu dari dua orang itu adalah sarjana bangsawan akademi yang ditempatkan di kota Meraj. Dia telah bertemu dengan seorang bangsawan sejati dalam wujud Zhong Kui, dan dia hanya bisa berasumsi bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang penipu pada kesempatan ini. Kekayaan pengetahuan seseorang tidak selalu berkorelasi dengan kekuatan kompas moral seseorang. Selain itu, banyak murid akademi juga merupakan kultivator, dan semakin tinggi seseorang naik di dunia kultivasi, semakin banyak bahaya dan godaan yang akan mereka hadapi, jadi bukanlah tugas yang mudah untuk tetap teguh pada keyakinan awal seseorang. Kembali di Green Roving Residence, Chen Ping'an merasa sangat aneh bahwa Kekaisaran Kuan Agung tidak melakukan apapun untuk menahan iblis besar di sungai itu, meskipun iblis itu mengganggu Dewi Air. Mungkin sarjana bangsawan itu telah lama meninggalkan ajaran bijak yang pernah dia junjung tinggi. Mungkin dia sekarang mengejar keabadian atau tujuan mementingkan diri sendiri lainnya, daripada mendedikasikan dirinya untuk mendidik orang banyak. Namun, orang yang paling dikhawatirkan Chen Ping'an saat ini adalah pendeta muda Taois dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang telah menempatkannya dalam situasi berbahaya ini. Dialah yang telah mengunjungi stasiun relay di kota Riding Crane untuk secara pribadi memberikan prasasti giok itu kepada Chen Ping'an, dan dia baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Chong sebelumnya.
Chen Ping'an pada dasarnya selalu sangat berhati-hati dan teliti, tetapi ia telah jatuh lebih dulu ke dalam perangkap ini, dan alasannya adalah kesan luar biasa yang diberikan Gunung Damai dan Tenang padanya. Chen Ping'an memiliki kesan yang sangat baik terhadap biarawati Tao Huangting, dan ia bahkan lebih mengagumi Tetua Agung Gunung Damai dan Tenang, yang telah membunuh Bai Yuan dengan mengorbankan 2 pedang abadi di formasi gunung dan dengan rela mengorbankan basis kultivasinya sendiri untuk menyelamatkan sisa-sisa jiwa Zhongkui. Chen Ping'an mengeluarkan lempengan giok dari pinggangnya. Lempengan itu dibuat dari bahan yang luar biasa, sehingga mustahil untuk disempurnakan atau dihancurkan dalam waktu singkat. Dengan mengingat hal itu, dia melemparkannya ke Pei Qian dan memerintahkan, taruh lempengan giok ini di payung kertas minyak, lalu tutup payung dan pastikan kamu tidak membukanya lagi. Meskipun Pei Qian telah lama mengamati lempengan batu giok yang cantik itu, dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya tanpa ragu-ragu, bahkan tidak berhenti sejenak untuk memeriksanya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak berani melakukan apapun yang dapat memancing kemarahan Chen Ping'an.